Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama-tama selamat datang kepada seluruh peserta webinar pada hari ini, khususnya kepada para pembicara dan maksudnya kepada pembicara dan moderator, kemudian juga tamu dan undangan. Pada hari ini kita akan kembali mengadakan kegiatan seminar dari Entalpi, dan tema yang kita bawa pada hari ini sangat menarik, khususnya kepada para peserta. Mungkin di sini ada teman-teman dan juga kolega yang mungkin sudah masuk ke dalam ruangan. Baik, apa kabar Kang Dudi Arisandi selaku pembicara? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Dodo, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, terima kasih. Dan juga Evi selaku moderator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih telah hadir. Terima kasih. Dan juga di sini ada ini peserta tamu dan undangan mungkinnya. Ada dari Forum Human Capital Indonesia, FHPI, kemudian Human Capital Telkom Indonesia, ada CEO Telkom Privat Bandung, lalu ada Direktur Operasional Bio Farma juga, mungkin Direktur Umum dan Operasional PDAM Kota Depok, dan Human Capital rumah sakit ya. Di sini ada beberapa yang mungkin apakah sudah hadir di ruangan, ya terima kasih sebelumnya. Dan saya lihat juga ada ini banyak ya rekan-rekan di berbagai perusahaan. Terima kasih telah bisa bergabung teman-teman Entalpi. Sebelum nanti Bu Evi, mohon maaf Bu Evi, ini ada ini ya feedback. Oh ya sudah. Sebelum nanti Bu Evi memandu acara, tentunya mungkin saya ingin memperkenalkan dulu ya apa itu Entalpi dan juga kenapa ada kegiatan ini. Jadi untuk yang belum mengenal mungkin perkenalkan, saya Sri Widodo. Ini sebetulnya bersama dengan CFI ya, Bu Evi dan juga Pak Nasrul. Mungkin Pak Nasrul. Pak Nasrul. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih Pak Nasrul sudah bersama kita juga. Jadi kita sebetulnya ya ketika masa pandemi ini punya keinginan gitu untuk tetap memberikan sharing knowledge ya, kemudian pengalaman, karena ketika sebelum pandemi pun kami sering mengadakan seminar-seminar offline ya mungkin di beberapa tempat, dan ketika pandemi ini kita masih ingin melanjutkan untuk memberikan pelatihan ya, kemudian konsultasi dan sebagainya. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah 8 webinar mungkinnya yang sudah diselenggarakan, dan 3 terakhir ini dalam bentuk industry talks ya. Jadi ada format baru, dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa menjadi media ya untuk ya sama-sama lah memberikan sesuatu yang lebih baik untuk bangsa ini, karena apalagi ini tema yang sangat krusial ya. Kami pun ya kebetulan saya dan Pak Nasrul kan di perguruan tinggi ya di Unpad. Ini memang bidangnya sekali ya human capital ini, dan salah satu program strategis di perguruan tinggi termasuk Unpad adalah juga untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dan sekarang eranya 4.0 ya, sehingga
sangat tepat bagi kita untuk membahas apa itu Human Capital 4.0 untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan ya. Dan alhamdulillah sekali lagi saya berucapkan terima kasih kepada Kang Dudi Arisandi, Chief People Officer Tiket.com ya. Ini saya kenal beliau sudah dari kuliah, luar biasa, dan alhamdulillah bisa bertemu kembali di forum ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bu Evi untuk memandu acara, dan sekali lagi kami ucapkan selamat mengikuti webinar ini dan semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Cempoy. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kang Dodo untuk pembukanya. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak Ibu, rekan-rekan Dentalpi semua. Assalamualaikum Kang Dudi, apa kabar? Waalaikumsalam. Aduh, seger banget. Alhamdulillah. Terima kasih, ini pagi-pagi mau meluangkan waktu sharing ilmu dengan teman-teman Dentalpi di sini. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai kepada materinya Kang Dudi, izin dong kita kenalan dulu sama Kang Dudi. Siapa sih Kang Dudi? Gitu. Sebentar ya, izin saya share dulu. Ya. Nah, kita lihat ya, kita kenalan dulu nih sama Kang Dudi. Nama lengkapnya Dudi Arisandi. Nah, sekarang beliau adalah Chief People di Tiket.com. Beliau tuh ternyata sudah 20 tahun loh bergabung di dunia human research ya Kang Dudi ya. Dan 15 tahun beliau menduduki posisi sebagai manajemen. Nah, bagaimana dengan pendidikannya? Seperti tadi Kang Dodo kenalan, ternyata kenalan di Unpad nih, sama-sama di MIPA. Cuman Kang Dudi dari matematik tahun 1992 dan lulus tahun 97. Kemudian meneruskan S2 di ITB, di Fakultas Teknik Industri. Dan pada, ini nggak ada tahunnya nih, beliau mendapatkan sertifikat CHRP. Hebatnya Kang Dudi ini mendapatkan second the best achievement participant. Congrats ya Kang Dudi ya. Nah, terus untuk work experience-nya, seperti yang tadi sudah diperkenalkan, beliau sekarang adalah Chief People Officer di Tiket.com sejak tahun 2019. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai People and Performance Director di Southeast Asia di Kraft Heinz ABC. Dan sebelumnya sempat menjabat sebagai Human Resource Business Partner Director di Global Product Supply and Global Business Solution Indonesia di SC Johnson Indonesia sejak tahun 2010 sampai 2016. Sebelumnya beliau merupakan Human Resource Operation Manager di PT Panen Lestari Internusa Sogo Indonesia. Dan sejak April 2001 sampai 2005 beliau adalah HR Officer di PT Hero Supermarket Tbk. Wow, ini sejak mulai awal beliau berkarir memang sudah istiqomah di HR ya Kang Dudi ya. Begitulah. Nah, Kang Dudi, ini kalau kita bicara nih sebelum kita pengen dengar tentang nanti gimana sih human capital, karena sekarang kan human itu sebagai aset ya Kang Dudi ya, bukan lagi sebagai resource lagi gitu. Sekarang kalau sekarang kita udah bicara karyawan ini sebagai capital aset gitu buat perusahaan, dan di mana human capital juga merupakan satu penggerak bagaimana perusahaan ini bisa achieve terhadap kinerjanya. Betul ya Kang? Walaupun betul. Secara umum mungkin kebanyakan perusahaan umumnya mengukur kinerja perusahaan itu dari perspektif keuangan. Padahal penggeraknya sendiri itu adalah human, di mana segala pengetahuan, ide, inovasi itu semuanya berasal dari aset perusahaan yang disebut dengan human capital.
Nah, keunggulan HC dibanding faktor produksi lainnya itu pasti ada strategi-strateginya nih. Bagaimana tugas dari sebuah direktorat human capital mampu menjadikan aset berharga dari perusahaan ini untuk justru mendorong perusahaan tersebut untuk tetap berinovasi, kinerjanya tercapai, dan syukur-syukur bisa sampai global ya Kang ya. Nah, yuk teman-teman, sahabat Entalpi semua, kita coba dengarkan dari Kang Dudi nih. Mangga Kang Dudi bisa dimulai untuk ininya, untuk presentasinya. Kita gimana? Ini ngobrol santai aja. Oh ya, buat teman-teman sebelum kita mendengarkan cerita dari Kang Dudi, sharing ilmunya, teman-teman di chat sudah ada daftar hadir. Buat teman-teman yang berminat untuk mendapatkan sertifikat, silakan untuk mengisi daftar hadir tersebut. Nanti akan dikirim by email. Kemudian jika ada pertanyaan, ini boleh ya Kang ya? Boleh dong, boleh banget. Iya, kita undang teman-teman kalau memang mau langsung bertanya kepada Kang Dudi, silakan klik raise hand atau bisa menulis di kolom chat. Oke, waktu dan tempat dipersilakan Kang Dudi, mangga. Oke, sebentar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu semua, teman-teman dari Entalpi, Kang Dodo, Teh Happy, Kang Arul, ya. Terima kasih untuk undangannya pagi hari ini untuk sharing, ya. Hanya bukan mau ngajarin nih, tapi ini lebih ke berbagi karena saya dengar pesertanya banyak bahkan ada teman-teman yang saya kenal juga di sini, banyak dari teman-teman HR juga gitu ya, yang profesinya sama gitu ya. Mungkin yang membedakan tadi jam terbangnya aja gitu ya, satu sama lain tentunya berbeda, tapi saya nggak ngerasa lebih hebat dari teman-teman semua juga. So saya hari ini sebenarnya diminta sharingnya tentang peran atau bagaimana sih human capital 4.0 lah dibilangnya gitu ya. Nanti saya akan coba go through, izin buat sharing beberapa materi ke teman-teman semua, tapi nanti tentunya akan lebih seru kalau kita ada tanya jawab lah ya. Dan silahkan Teh Epi kalau memang nanti mau share decknya juga feel free aja, silahkan dibagikan ke peserta gitu ya. Karena mungkin nggak semua saya akan bahas juga lah, lebih bagus efektif nanti buat ngobrol. Mantap nih. Jadi teman-teman yang nanti kita sharing ya di WA group. Ternyata boleh nih sama Kang Dudi. Boleh, silakan. Materinya kita kirim. Terima kasih Kang Dudi. Sama-sama. Oke, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kita kenalan aja dulu. Siapa tahu ada yang mau ajak besanan gitu ya. Kalau pesertanya mahasiswi sih biasanya siapa tahu ada yang mau saya ajak jadian gitu kan, Kang Dodo. So ini tadi saya udah dijelasin sebenarnya sama TFI gitu ya, profil saya. Betul, background saya bukan dari psikologi, dari hukum, dan tetapi dari awal karir alhamdulillah sudah ada di dunia HR kurang lebih almost 22 tahun malah. Bahkan waktu ngambil S2 sudah sambil ngerjain banyak hal terkait dengan human resources juga saat itu. Ya, barengan beberapa dosen-dosen di ITB saat itu. Nah, kebetulan ketemu lagi, udah lama nggak ketemu Kang Dodo. Seangkatan kita, sama-sama tukang nongkrong di kampus ya Kang Dodo ya. Aktivis atau tukang nongkrong. Tadi langsung bilang ketahuan ini ya, belang-belangnya dulu gitu ya. So, maksud saya juga yang di ospek nih. Kalau Kak Teh Evi yang di ospek sama saya. Iya. Silakan kalau mau follow Instagram saya juga, itu ada di situ. Oke, Bapak Ibu, bicara soal industri 4.0 itu nggak lepas dari sejarahnya sendiri ya. Bagaimana orang mungkin dari zaman perbudakan dulu kemudian berubah lah ya dengan James Watt nemuin mesin uap dan seterusnya gitu ya, terus bergeser, dan saat ini kita masuk pada era di mana muncul IoT ya, Internet of Things gitu ya, smart teknologi, semua udah lebih dilihat sebagai menggunakan teknologi udah jadi tools yang orang nggak bisa hilang gitu ya. Bahkan
Bapak Ibu di sini lebih baik ketinggalan dompet dibanding ketinggalan handphone gitu ya, apalagi di rumah ada istri gitu ya. Jadi kadang-kadang itu jadi kekhawatiran, nah, gitu ya. Saking pentingnya tuh teknologi gitu ya. Nah, perubahan dari revolusi industri ini tentunya berdampak kepada banyak hal ya. Tetapi yang paling terdampak itu adalah tentu human experience-nya jadi beda. Ya, jadi kalau hanya bicara bahwa perubahan ini, ini perubahan teknologi, ini perubahan budaya dan lain-lain. Nah, semuanya itu yang paling terkena dampak ya human experience. So itu yang jadi penting harus kita lihat gitu ya. Bukan teknologinya, tapi perubahan pengalaman yang didapat oleh human gitu ya, dari akibat adanya perubahan teknologi tersebut gitu ya. Di tahun 2016 gitu ya, tadi di sebelumnya Klaus Schwab itu bilang di World Economic Forum gitu ya tentang industri 4.0 gitu ya, dampaknya gitu ya secara ekonomi, bisnis gitu ya, terhadap negara, terhadap society dan terhadap individual gitu ya. Nah, ini adalah dampak-dampak yang bisa yang muncul gitu ya, jadi global megatrend saat ini terkait dengan industri 4.0. Nah, simple saya mau gambarkannya perubahan yang sangat begitu cepat. Kita bicara 2019 saja, nggak usah bicara mungkin di zamannya saya gitu. Bahkan dulu mungkin saya belum pakai handphone juga gitu ya di tahun tersebut gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini gitu ya, dalam 1 menit gitu ya di tahun 2019 ya ada 1,4 juta orang swipe kiri swipe kanan gitu ya. Mungkin yang suka swipe kiri swipe kanan, yang masih cari jodoh swipe kiri swipe kanan tahu betul gitu ya, main Tinder maksudnya ya. Itu 1 menit 1,4 juta swipe loh ya. Satu orang berapa deh gitu ya, kalau satu orang 2 aja berarti berapa juta penduduk yang dalam 1 menit itu main Tinder. Dalam 1 tahun naik lagi jadi 1,6 gitu ya. Orang nge-tweet, ini yang luar biasa nih. Dalam 60 detik orang nge-tweet itu 87.000 tahun 2019. 2020 udah hampir 200.000. Ya. Yang isinya udah macam-macam tuh di Twitter kan. Ya. Seru lah gitu ya. Ini bisa terlihat bahwa begitu cepatnya perubahan. Nah, bagaimana dengan organisasi kita? Ya, kalau ngelihat ini, zaman saya dulu, saya ambil salah satu contoh aja. Dulu kalau mau cari kerja gitu ya, biasanya saya, Kang Dodo pasti masih ingat, TFI juga masih ingat, itu nunggu Kompas hari Sabtu, ya, atau Kompas hari Minggu, atau lihat halaman lowongan kerja di pos kota gitu ya. Kemudian dikirim, iya, atau pikiran rakyat karena saya di Bandung, pikiran rakyat gitu ya. Terus kirim lamaran juga ditujukannya ke PO Box gitu ya, masih banyak yang tulis tangan gitu. Ya. Sekarang informasi itu udah berubah gitu, job advertising itu udah ada di LinkedIn, udah ada di, bahkan kami di Tiket kita ada YouTube-nya, ada career site, ada Instagram gitu ya, di People at Tiket Instagram kita post lowongan bisa di sana gitu. Ya, sebegitu mudahnya akses terhadap perubahan teknologi yang terjadi saat ini gitu ya. Nah, mungkin sebagian di sini masih belum mengalami zaman adanya kaset, udah langsung CD misalnya gitu ya. Dari CD terus muncul yang iTunes gitu ya, yang berbayar. Nah sekarang Spotify memang berbayar, tapi kalau mau nggak berbayar ya tinggal keluar masuk lagi nggak berbayar kok gitu ya. Orang dulu harus nyetak foto gitu ya. Sekarang tanpa disadari gitu ya, dicek aja di handphone masing-masing, ada berapa foto yang nggak teman-teman cetak gitu, yang ada di handphonenya masing-masing. Nah itu perubahan yang sangat signifikan gitu. Ya. Kita masuk era di mana like itu jadi lebih penting. Like itu jadi penting. Ya. Jadi ini sengaja saya buka di awal, nanti ada ceritanya di belakang. Kemudian basic human need juga berubah, bukan sandang pangan papan, tapi udah sandang pangan papan sama casan. Ya, kalau nggak ada casan susah, kalau nggak ada wifi susah. Iya, nyari restoran kan sekarang anaknya THB pasti nyari restoran minta yang restorannya kenceng wifi-nya. Dan ada colokan. Ada colokan. Nah kayak gitu. Bahkan mungkin seharian teman-teman di sini juga
nongkrong bayar 35.000 buat kopi buat ngerjain tugas gitu ya seharian. Dia dapat wifi gratis. Gitu. Cuman modal muka tebel aja gitu ya. Lama-lama di situ atau paling isi ulang refill gitu ya, air putih. Oke, ini perusahaan ini nggak eksis teman-teman. 15 tahun yang lalu nggak ada gitu ya. Zaman saya nggak ada ini sama sekali ya. Ada Pinterest, ada Fitbit, ada Spotify gitu ya, Uber dan lain-lain di sini, Instagram gitu ya. Mereka nggak ada, Airbnb ini nggak ada dulu. Ya. Tapi tiba-tiba kok perusahaan ini bisa ngalahin perusahaan-perusahaan gede yang ada sekarang gitu. Ya. Nah, sekarang muncul lagi nih. 2020 jadi tahun yang luar biasa. Minggu ini tepat kita berulang tahun gitu ya. Kalau di tiket tuh kita kemarin bikin anniversary 1 tahun work from home. Karena tepat waktu itu masih ingat 16 kita umumkan bahwa akan ada work from home mulai tanggal 18 gitu ya, Maret gitu. Which is 2 hari yang lalu, ya udah kita celebrate gitu. Jadi udah 1 tahun dan ternyata alhamdulillah kita survive ya. Kami di tiket walaupun industrinya tidak sangat terdampak ya, paling bawah gitu, paling suffer ya, alhamdulillah sampai hari ini kami tidak ada layoff 1 orang pun karena pandemik gitu ya, dan kita masih bisa jagain semua karyawan gitu. Nah, tadi kan apa yang terjadi saat ini ya dan sebelumnya. Sekarang ada tren baru nih setelah munculnya akang COVID ini gitu ya. Tantangannya semakin kompleks gitu ya. Orang makin terbiasa dengan bekerja secara remote. Ya. Kita akan semakin dipaksa untuk percaya sama data gitu ya. Kemudian orang ya di luar sana lebih menggantungkan diri ke perusahaan itu sebagai safety net gitu. Ya nggak bisa lagi nih karena takut kehilangan pekerjaan dan lain-lain gitu ya. Mulai muncul banyak industri-industri yang menggunakan tenaga kerja sementara gitu sifatnya. Nah, ini jadi challenge yang luar biasa yang saya kira harus di-share ke teman-teman semua. Ini yang harus dihadapin sama-sama. Ini harus dihadapi sama-sama sama kita ke depan. Nah, ada Agus Salim Resen, apa kita kasih kesempatan beliau untuk bertanya kan? Boleh. Kan Kang Agus Salim. Mangga, silakan. Di unmute aja, sudah bisa dibuka. Ya. Mengundang Kang Agus Salim tadi raise hand. Ada yang mau ditanyakan langsung kepada narasumber? Sepertinya masih belum mungkin ya, Kang. Silakan lanjutkan. Oke, lanjut dulu ya. Iya, oke. Sorry. Nah, terus ke depan bahkan RGF waktu tahun lalu bikin survei di akhir tahun bilang ke depan gitu ya, 60% perusahaan di Asia itu akan melanjutkan flexible work approach ya. Jadi ini 60% loh, bukan sedikit ya. Bahkan sebelumnya di awal-awal mungkin kalau teman-teman di sini baca gitu, Google itu di awal-awal bilang akan 100% work from home. Walaupun akhirnya ternyata itu nggak jalan, akhirnya mereka batalkan tuh keputusannya. Karena memang human is human, mereka tetap perlu ketemu, perlu tatap muka gitu ya. Dan ini yang menjadi tantangan bagi kita semua di tim di orang-orang HR barangkali di sini yang sebagian besar peserta adalah teman-teman dari dunia HR. Nah, kita nggak bisa lagi pakai cara-cara lama, cara-cara biasa kalau mau hasilnya luar biasa. Mau agile atau mau fragile, pilihannya itu aja sebenarnya ya. Sebelum mulai saya ada video dulu, mudah-mudahan teman-teman bisa lihat videonya, suaranya nggak jelek ya. Coba saya buka dulu. Silahkan ditonton dulu lah. Ya, Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think.
The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Nah, kalau ngelihat ini, teman-teman sekalian, yang namanya digital tsunami itu bukan soal teknologi, ya. Karena teknologi itu cuma jago di how-nya, ya, bukan di why-nya. So the difference between semua. Jadi kalau orang ngomongin teknologi terus kita jadi takut. Jangan takut. Ya, hilang mungkin ratusan jenis pekerjaan hilang, tapi ribuan pekerjaan baru datang. Ya, karena sebenarnya kuncinya di mindset. Ya, kuncinya di mindset. Bukan soal teknologi. Ya. Ada yang nggak bisa digantikan, human being, human insight. Itu nggak bisa digantikan oleh teknologi. Ya. Teknologi itu yang ciptain siapa sih? Gitu ya. Nah, kalau bicara soal manusia itu adalah aset, mungkin saya mengkoreksi sedikit yang dari Teh Evi ya, bahwa manusia itu adalah aset atau karyawan itu aset. The right employee baru itu aset. The right people itu baru aset. Kalau orang yang nggak punya mindset yang benar, ya bukan aset. Saya melihatnya gitu aja. Gitu ya. So tugas kita para pengusaha di sini misalnya atau para HR di sini adalah gimana caranya menggeser gitu ya atau merubah mindset dari tim kita dari yang fixed mindset menjadi growth mindset ya, which is inilah ya. Orang kadang suka udah putus asa sendiri ngelihat masuk organisasi gitu yang wah ini isinya udah orang nggak bisa dirubah deh gitu. So that's the challenge. Itu adalah challenge-nya justru buat kita. Justru itu adalah ruang kita untuk yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Bagaimana membangun human dari yang fixed mindset menjadi growth mindset. Membangun culture, yang membangun sistem, membangun proses ya yang lebih memberikan kesempatan orang lebih belajar,
memberikan orang kesempatan untuk melihat salah itu sebagai learning process, gitu. Melihat bahwa feedback itu bukan sesuatu yang membuat kita takut, tapi feedback itu adalah sesuatu yang membangun, gitu ya. Melihat bahwa kesalahan itu sesuatu yang harus dihindari, bukan proses belajar, ya. Nah, ini yang menjadi tugas besar kita as a human capital, as a leaders di sini, gitu ya. Nah, kalau balik di sini nih, mungkin teman-teman melihat ya, dan saya percaya bahwa Kang Herdi kemarin yang nge-lead dari FHCI misalnya, gitu ya, tentunya Pak Kushartanto yang juga ada di sana, dan kalau dari teman-teman Kimia Farma ada Pak Dharma, gitu ya. Semuanya lagi berusaha merubah setup dari HR jadul ke HR sekarang, gitu ya. Mungkin teman-teman di sini masih ingat lah, saya juga dulu sama lah, kurang lebih seperti itu. Dulu HR tuh jadi kayak polisi. Kalau orang udah ketemu HR, orang udah itu keluar dari ruangan HR itu ditanyanya tuh, lu kenapa, lu ada masalah apa? Seolah-olah HR itu jadi dalam tanda petik, gitu ya. Bahkan sekarang kalau teman-teman ikut di aktif di media sosial, banyak akun-akun media sosial yang mengkritisi HR, gitu ya. Karena melihat HR masih ada yang seperti ini, gitu ya. HR tuh kayak polisi, atau HR kayak event organizer. Kalau ada event, HR baru kelihatan. Atau HR itu tim training hanya ngasih kayak koki yang ngasih menu. Atau HR ini kayak Buddha, gitu ya, yang orang paling kalem di kantor, gitu ya. Kalau ada apa-apa nanyanya ke HR, melukin semua orang, nasehatin banyak orang. Atau mungkin ini yang paling sering, HR jadi pemadam kebakaran, yang ribut atasan si A sama timnya, gitu, yang minta kebakarannya HR, gitu ya. Atau cuma penerima tamu pada saat karyawan baru datang, atau cuma jadi guru. Nah, kita harus mulai rubah, ya. Dengan banyaknya perubahan ini, contohnya yang paling simpel adalah perubahan demografi saat ini, ya. 60% populasi berdasarkan kemarin hasil lebih dari 60% itu di Indonesia sekarang yang produktif itu ya, usia produktif itu lebih dari 60% dan didominasi oleh generasi baru, ya. Generasi kolonial saya pelan-pelan kolonial kayak saya nih, gitu ya, di kantor di tiket itu saya generasi 5% disebutnya. 95% karyawan tiket itu adalah generasi milenial sama generasi Z, gitu ya. Yang sisanya ya kayak kelompok saya ini yang dilestarikan sama anak-anak di kantor ya cuma tinggal 5%. Ada generation gap di sana. Global talent, kita mulai hiring, saya mulai hiring tuh, kami sekarang di tiket itu ada di 7 negara. Ya, ini perusahaan yang masih 100% Indonesia, tapi kita hadir di 7 negara. Gitu. Ya. Di Kanada, di Hong Kong, dan di ASEAN countries ya saat ini. Ya. Kalau mungkin tidak pandemi, plan kita malah expand ke banyak negara lagi, gitu ya. Kemudian kita harus mulai pikirin nih, HR atau human capital yang ada di sini atau pemilik usaha di sini harus mulai mikirin the new way of work, employee experience, gitu ya. Ngasih pengalaman yang lebih, sesimpel absensi apakah harus ceklok misalnya, atau berubah dari ceklok hanya sekedar finger, atau ngasih experience baru yang semuanya dalam genggaman. That's the things yang bisa kita lakukan. Ya. Perubahan dari pasar juga kan sebegitu cepat. Dulu orang nggak mikirin ada Gojek misalnya. Ya, gig ekonomi, di mana orang bisa masuk kerja ya atau memilih kerja sebegitu mudahnya saat ini. Soal dapat itu urusan lain, pilihannya jadi lebih banyak, gitu ya. Nah, Kang Dudi, HR tuh bentar, motong dulu nih Kang. Enggak. Ini kaitannya dengan slide yang barusan sebelumnya dan yang sebelumnya. Ada yang menarik nih, bahwa kita harus berubah dari fixed mindset menjadi grow mindset ya Kang ya. Dan tugas HR adalah membentuk bagaimana pola dari karyawan yang ada di industri itu supaya bisa berubah menjadi growth mindset. Begitu ya Kang ya? Ya. Nah, tugas leaders, bukan hanya tugas HR ya. Yes, HR dan tentunya cuman HR tuh bisa nggak membantu menciptakan culture untuk itu. Yap, setuju Kang. Nah, ada pertanyaan nih Kang. Yang pertama nih, ini ada dari, sebentar saya bacakan, dari Bapak Muhammad Affan.
Bagaimana dapat menemukan potensi dari karyawan itu sendiri sehingga dapat menemukan tempat yang terbaik sesuai dengan bidang kerja yang ada. Dan kemudian yang kedua pertanyaannya, HR strateginya seperti apa nih supaya bisa membentuk, kalau tadi Kang Dudi bilang bahwa itu sebenarnya culture-nya bagaimana dan bagaimana menemukan the right employee supaya bisa menjadi aset. Makasih Kang. Nah, jawabannya sebenarnya ada di slide-slide berikutnya. Oke, siap. Ini hebat nih si Akang ya, yang Akang yang nanya udah 2 step 3 step ahead nih gitu. Oke, jadi kita dengar berikutnya. Kita lanjut dulu ya, kita lanjut Ya, dulu. kan? Kita lanjut dulu. Nah, HR gitu ya. Kita mulai harus lebih jadi strategic partner terhadap bisnis. Saat ini mungkin kenapa saya dan para senior saya di HR tuh nggak bosan ngomongin ini gitu. Ngomongin bahwa HR harus jadi strategic bisnis. HR tuh bukan hanya fungsi supporting gitu. Come on, tadi TFI di depan udah bilang bahwa yang ngedrive, yang ngehasilin result dari apapun gitu kan adalah orangnya gitu, the right people tadi gitu. Ya, yang bisa generate sales itu the right people, ya. Tadi dari pertanyaan terakhir yang disampaikan juga gimana cara dapetin, kan artinya kita punya peran di situ tuh. So understand the business, ya. Cara simpelnya buat saya, ini kan saya langsung sambil dengan contoh ya. Semua direct report saya itu join di semua business meeting. Wajib join di business meeting. HR partner saya itu HRBP gitu ya, buat teman-teman yang udah paham gitu ya. Itu ada di setiap business meeting dan itu mandatory sifatnya. So they know how can they support business directly. Ya, nggak cuma ada nunggu dari saya instruction atau saya aja yang join di meeting. Ya, dan informasi bisnis ini pun kita share ke tim, kita share ke ini. Secara rutin kita bikin quarterly bahkan bukan hanya annual meeting, quarterly meeting dengan seluruh karyawan punya visibility terhadap apa yang terjadi di bisnis. Gitu ya. Kemudian bicara soal bahwa HR juga harus ngerti karena tadi ada perubahan dari sisi teknologi dan lain-lain. Pastiin dong HR-nya nggak jadul juga dong gitu. HR-nya juga ngerti teknologi dan dampaknya. Ya. Berikutnya adalah ini, HR itu bukan polisi gitu ya. HR itu bukan pemadam kebakaran gitu, yang hanya dibutuhkan ketika hadir saat dibutuhkan. Dibalik harus mulai mengadopsi customer centric mentality. What we can serve to the employee. Ya, ini bedanya. Jadi kita yang proaktif melihat opportunity, lebih inovatif. Kira-kira apa sih yang bisa kita kasih nih ke karyawan? Gitu ya. Nah kemudian ini tadi gitu ya, bicara soal membangun grow mindset, which is bicaranya di sini membangun culture agility, engagement dan growth di tim ya, dan mulai main di data gitu ya. Tapi jangan lupa ini bedanya nih, saya selalu bilang di mana-mana gitu pada saat bicara, orang sekarang hanya fokus di data, lupa sama rasa. Ya, so ada data dan rasa yang harus digabung dan orang HR bisa jago di sana. Menggabungkan antara data dengan rasa sehingga data ataupun numbers apapun itu nggak cuma sekedar numbers, tapi kita lupa memanusiakan orang. Nah, itulah makanya data dan rasa itu harus dikawinkan. So HR secara kesimpulannya itu kita bicara soal track sama engage, develop and grow, dan transform dan reinvent. Itu kurang lebih. Ini teman-teman di HR udah sangat tahu lah gitu ya perjalanannya, transformasinya dari mulai HR yang tadi gitu ya cuma service provider menjadi strategic partner. Let's we do together lah. Ya saya kenapa kemarin di challenge ditanya Kang Dudi mau sharing nggak? Ayo, saya ayo. Karena ada kewajiban dari saya merasa ada kewajiban untuk ngajak semua HR tuh lebih punya confidence untuk bisa jadi strategic partner. Ya. Nah ini untuk menjawab pertanyaan tadi gitu ya. Kalau ngelihat di luar mungkin kadang-kadang dulu dosen saya bilang kita tuh kadang tertinggal gitu ya dari sisi teknologi itu bisa 10 sampai 20 tahun dari apa yang dilakukan di luar katanya gitu ya. So let's take it aja as a feedback gitu ya. Tapi memang faktanya ada pergeseran dari talent management system kita itu yang tadinya hanya sekedar ngomongin otomasi, bahkan mungkin sebagian di kita belum mengotomasi itu, menjadi lebih bicara soal bagaimana tools yang kita punya
itu ya, ada koneksi di antara semua yang mulai dari otomasi, integrasi sama engagement itu bisa menjadikan orang tadi yang TFI sampaikan di depan itu punya kualitas, punya performance bagus yang bisa ngangkat revenue-nya organisasi gitu ya, atau ada result yang dihasilkan gitu ya. Sekarang udah bicaranya soal performance team, gimana caranya teknologi itu membantu ke sana gitu ya, gimana caranya HR bisa mengarah ke sana, gimana culture, engagement segala macam itu tujuannya adalah untuk menjaga performance dari tim. Nah, sekarang bicara soal rekrutmen saja itu udah mulai geser. Ini dari Bernstein gitu ya. Kalau gimana caranya tadi mungkin ini versi saya gitu ya. Untuk bisa cara dapetin orang yang tepat tentunya setiap organisasi unik ya. Saya percaya itu individu tuh unik, organisasi unik. Mereka tahu apa yang mereka pengen cari sebetulnya gitu ya. Tapi bisa nggak sih kita mendapatkan orang yang tepat gitu ya untuk itu? Nah, itu kan harus ada structures-nya. Ya, requirement awalnya harus clear gitu ya untuk menjawab pertanyaan tadi Teh Evi ya. Requirement awalnya kita mau cari orang seperti apa sih? Nah, biasanya kita mencari orang seperti apa buat teman-teman yang sudah terbiasa dengan kompetensi dan lain-lain, biasanya berangkat dari situ juga gitu ya. Yang diturunkan dari culture-nya organisasi, bahwa organisasi itu nyari orang yang pengennya kayak gini karena ya tiket tuh kayak gini gitu. Kalau bicara tiket misalnya kita punya kita nyebutnya bedrock gitu ya. Yang bikin tiket sampai saya join itu begitu solid, saya melihatnya gitu saat itu ada 3F, fast, friendly, flexible gitu ya. Cuman karena mungkin saya karena saya orang Sunda susah ngomong F gitu ya. Tadi aja ngomong TFI, epi lagi gitu ya. Akhirnya saya ganti tuh 3F-nya jadi happy. Sekarang di tiket tuh jadi happy culture, value-nya tuh happy. Ya, pakai P bukan pakai F lagi. Nah, cuman 3F inilah bedrock-nya. Ya. Jadi kalau nyari orang itu 3 unsur ini penting, bukan hanya happy-nya gitu. Jadi kayak orang yang cepat, ya fast, orang yang friendly, gitu ya, orang yang fleksibel, itu yang kita cari. Nah ini kita turunkan dalam bentuk kompetensi memang gitu ya. Ada ya teman-teman kalau di teman-teman HR paham lah gitu ya. Tapi mungkin buat yang lain dibikin simple aja gitu ya. Karena kita tahu yang kita butuhkan kayak apa, requirement-nya jelas, dan prinsipnya itu ya selalu kalau ditanya gitu ya HR kalau yang jago apa yang culture fit, saya selalu bilang yang culture fit dulu gitu. Kenapa? Karena itulah yang membuat tiket bisa survive sampai hari ini gitu ya, tanpa layoff, karyawan tetap turnover rate kita hanya 7%, di industri ini 13% Pak Ibu gitu ya. Di tiket sekarang turnover rate kita hanya 7% gitu. So ini sesuatu yang buat membanggakan buat kami satu keluarga di tiket gitu ya. Nah, gimana caranya kita untuk bisa dapetin talent? Nah, ini yang pengen saya buka ke teman-teman semua. Ya, bahwa yang di depannya tadi harus jelas requirement-nya, kita pengennya dapat apa, kriteria segala macam itu di depannya gitu ya, sebelum masuk ke prosesnya. Nah, kalau bicara prosesnya jangan lagi hanya mengandalkan satu cara gitu. Job posting saja. Ya. Taruh aja di LinkedIn, selesai. Enggak, ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Yes. Halo? Sepertinya ke ini, Kang. Lanjut, Kang. Oke, ya. Ini ada beberapa cara ya yang saya coba summarize dari beberapa sumber dan apa yang kami lakukan untuk saat ini. Sama ujuban boleh, ya nggak boleh. Rame. Oke. Jadi kita mulai HR, kita tuh mulai belajar rekrutmen marketing ini bisa satu sesi sendiri nih Teh Evi. Ngomongin ini ya sebetulnya gitu ya. Jadi mulai belajar mulai belajar kayak orang marketing gitu. Bagaimana cara nge-branding ya supaya orang mau gitu ya. Kalau sekarang kan kebanyakan dari kita gitu ya. Mungkin karena kekuatan nama besar perusahaan, udah aja yang kita lakukan adalah outbound marketing. Artinya biar orang yang melamar. Kita balik pakai ada strategi namanya inbound marketing dari kita yang memang cari gitu ya. Employer brand diperkuat, candidate experience dibikin bagus. Ya, candidate experience itu sesimpel gini. Saya punya bad experience di mana
di interview untuk posisi director, janji jam 8 pagi gitu ya, dirubah 2 kali dalam sehari itu, dan akhirnya dari mulai jam 10 mundur ke jam 1, dari jam 1 mundur ke jam 5. Akhirnya saya tinggalkan. Ya. Buat saya, waktu saya ditanya sama si headhunternya, Pak kenapa nggak jadi? Jawaban saya simpel. Buat perusahaan itu posisi ini nggak penting, sampai harus dirubah-rubah. Padahal itu buat posisi director. Sampai ketemu kandidat aja harus dirubah-rubah sehari itu 3 kali. Padahal saya saat itu sengaja cuti gitu ya. Dari jam 8 udah ngopi di dekat kantor tersebut dan lain-lain. So, kandidat experience itu jadi penting untuk brandingnya juga biar bagus dan seterusnya. Ini ada kaitannya satu sama lain gitu ya. Nah, kemudian employee referral program juga itu penting karena ini employee referral program kenapa penting? Bukan hanya mempercepat proses hiring atau rekrutmen, tapi kita bisa pastikan ini bukan strategi orang dalam gitu ya maksudnya. Tapi pastikan kalau orang, kami percaya di tiket itu 30% karyawan itu 30% dari rekrutmen kita tahun lalu itu datang dari referral program. Bukan hanya mempercepat proses rekrutmen, tetapi juga ini adalah menunjukkan bahwa karyawan kita itu willing to promote our company ke orang lain, ke teman-temannya gitu. Karena kalau artinya engagement juga dapat di situ. Artinya ownership ke company juga dapat. Karena kalau enggak, pada saat ada yang nanya misalnya, di tempat lu ada lowongan nggak sih? Nggak usah join di tempat gua aja mau resign. Nah ini kan bad experience berarti selama dia jadi karyawan juga. Kayak gitu, kurang lebih ya. Kemudian yang penting juga harus diperhatikan tuh bicara soal retention strategi. Gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang organisasinya tidak sedinamis di industri saya saat ini gitu ya, hal-hal yang dimana talent war itu di pro hire-nya nggak mengalami terlalu tinggi gitu ya dibanding dengan rekrutmen dari fresh graduate misalnya. Tapi di kami yang industrinya ini luar biasa dalam tanda petik bunuh-bunuhan gitu ya, ada orang baru kerja 1 tahun THB misalnya gaji di saya udah 10 juta nih gitu ya, engineer di sebelah ditawarnya 20 juta gitu. Kerja baru setahun nih gila ya, saya udah nyerah deh gitu. Silahkan kalau mau keluar ya keluar gitu kayak gitu. Nah gimana nih caranya untuk bisa ngejagain itu semua? So saya taruh nomor 1 itu Bapak Ibu, right fit from beginning. Orang yang punya cita-cita yang sama, orang yang ngerti nih organisasi mau kemana, orang yang mau jadi bagian dari organisasi ini. Ya. Kemudian tentunya nggak bisa dipungkiri ya, kompetitif total reward. Ya, bicara kompetitif itu ada 2, ada secara strategi itu sebenarnya ada 2. Secara eksternal kompetitif, secara internal juga harus dijaga equity-nya. Di role yang sama jangan sampai gajinya jomplang misalnya seperti itu ya. Kemudian create safe environment. Ini juga penting untuk jagain gimana cara safe environment itu maksudnya orang bisa bicara dengan sangat terbuka, dengan sangat nyaman, nggak takut berbuat salah dan lain-lain di organisasi. Ini yang bisa dihadapi. Kita bikin bareng-bareng. Have leader, not bosses. Ya. Banyak orang selalu bilang bahwa people leave their boss. Orang resign itu sebenarnya karena atasannya. So we need to build more leader in the organization. Rather than cuma orang-orang yang jago manage kerjaan. Ya. Kemudian bicara work-life harmony. Ini juga 2-3 SKS sendiri nih ngomongin work-life harmony. Kenapa Pak Dudi bukan ngambil yang work-life balance gitu ya. Karena saya bukan orang yang percaya work-life balance. Balance itu kan kalau Bapak Ibu semua lihat logonya work-life balance ya. Itu kan timbangan ya Teh. Betul. Hidup itu nggak bisa kayak gitu. Kalau balance itu kan harus seimbang. Artinya balance itu seimbang. 12-12 kayak orang matematik nih ngulang. 8-8-8 gitu. Ya, 8 jam kerja, 8 jam di rumah, 8 jam di tidur gitu. Bisa nggak sih kita kayak gitu? Itu balance gitu? Enggak. Ya, mohon maaf buat teman-teman yang misalnya di Jakarta tinggalnya di Bekasi gitu. Mungkin di perjalanan aja perlu 3-4 jam. Itu udah jadi nggak bisa menikmati. So yang kami di tiket itu kita coba ganti dengan istilah work-life harmony gitu. Jadi you can come to the office itu more flexible. Yang penting jangan lewat jam 10 misalnya. Kayak gitu tuh. Ya, dan ini sekali lagi ya perusahaan unik. Tidak bisa apa yang kami lakukan diterapkan di semua perusahaan juga. Tapi itulah harmoni yang mau dibangun gitu. Atau
simple, se-fleksibel kalau anak karyawan mau tampil di panggung terus orang tuanya pengen hadir ya silakan, selama nggak ada diizinkan atasan ya silakan. That's the harmony yang pengen dibangun juga, gitu ya. Kemudian high engagement, bicara soal menjadi brand yang karyawan itu bangga kerja di tempat di situ, ya. So jadi yang penting. Yang lain mungkin nanti bisa di-share lah ya. Dengan adanya perubahan teknologi, sekarang ngomongin kompensasi juga udah beda nih. Kalau dulu, zaman dulu kita nggak bisa tahu gaji berapa segala macam. Sekarang itu tinggal lihat Glassdoor gitu ya, tinggal lihat hasil surveinya Mercer, Robert Walters, bahkan sudah ada di googling dengan sangat mudah gitu ya. Kemudian mulai benefit juga sekarang orang mulai ngomongin yang lebih fleksibel gitu ya. Harus lebih pinter gitu ya, jagain kantong kiri kantong kanan orang HR, tapi lebih menarik. Kami di Tiket itu punya satu benefit yang jadi kebanggaannya anak-anak, itu namanya Flexi Wallet gitu ya. Yang sebenarnya itu kantong kiri kantong tangan kanan benefitnya karyawan, tapi kita kemas dengan cara yang lebih menarik buat karyawan, sehingga karena ngerasa ih keren nih gitu ya. Dan benefit itu lebih dirasakan manfaatnya. So rather than kita kasih misalnya benefit nge-gym atau laptop ownership program yang ramenya di awal doang, habis itu perusahaan jadi buang-buang duit, kenapa nggak lebih fleksibel? Buat yang suka nge-gym ya mereka bisa pakai duitnya buat nge-gym, tapi yang hobinya main PS ya mereka bisa beli PS gitu ya. Ini flexibility yang lagi coba dibangun dan seterusnya lah ya. Nanti silakan di-share, nanti mendingan kita ngobrol lagi lah gitu ya. Saya skip aja nih karena waktu ya Teh Evi ya. Saya pikir pengennya saya lebih banyak ngobrol, tapi sekali lagi teman-teman, intinya dari semua ini adalah teknologi bukan membuat kita terjebak dengan kebingungan bahwa semua harus dirubah jadi teknologi, harus pakai teknologi, enggak gitu lah. Itu approach yang salah. Saya ketemu sama satu unicorn yang punya HR aplikasinya lebih dari 10. Yang terjadi adalah karyawan sendiri bingung mau pakai yang mana. So tadinya mau kelihatan gaya, tapi malah jadi buang-buang biaya kan gitu ya. Jadi teknologi memang harus disesuaikan. Yang terpenting adalah tadi kitanya sebagai orang yang diamanahi untuk bisa melakukan perubahan di organisasi dari sisi sumber daya manusia. That's our responsibility gitu, ya. Saya kira silakan nanti aja dibaca lah ya teman-teman. Apapun yang tadi saya share, misalnya terkait dengan kami di Tiket, tentunya belum tentu bisa dilakukan di semua perusahaan. So one size does not fit all, teman-teman semua. So let's have a discussion, karena ini udah 1 jam gitu ya. Saya kira lebih enak kalau kita ngobrol-ngobrol. So terima kasih. Baik. Aduh, terima kasih banyak Kang Dudi. Teman-teman juga untuk materi Kang Dudi ini sudah kami share di WA Group. Jadi sambil kita berjalan, kita diskusi, teman-teman kalau tadi ada beberapa yang mungkin kelewat, bisa sambil dilihat lagi materi-materinya. Ada pertanyaan dulu Kang Dudi kita bahas. Dari Pak Rahmat Riyadi. Bagaimana cara membuat tim yang kompak saat ini di mana pandemi membuat interaksi yang terbatas, tidak kontak fisik maksudnya. Makasih Kang. Ya, dulu juga kami ya berpikir di Tiket ini susah banget ya gitu ya. Gimana caranya nih 1.000 karyawan? Kami ini saat ini 1.000 karyawan ya, di almost 1.000 karyawan. Waktu saya join masih 450 gitu ya. Jadi sekarang udah 2 mantap. Negara pula ya Kang. Ya 2 kali lipat gitu ya karyawan di Tiket, dan masih 100% Indonesia. Kita pemiliknya masih 100% Indonesia. This is Indonesian company. Kita sempat kebingungan juga gimana nih caranya konekin orang gitu ya karena berbeda dengan salah satu unicorn warna hijau. Mereka memang udah punya kebijakan work from home sebelumnya ya. Kami belum ada gitu. Di Tiket itu nggak ada kebijakan work from home, baru sekarang betul-betul ya. Apalagi tadi upaya yang kita tuh BOD-nya sepakat kita jangan sampai ada layoff gitu ya. Jadi semua kos-kos yang kaitannya sama inovasi dan lain-lain itu dialihkan semua untuk bisa bayar. Yang penting bisa bayarin gaji karyawan. Jangan dipotong gajinya, jangan di PHK gitu ya. Kasih benefitnya gitu. So akhirnya inisiatifnya coba deh kita bikin inisiatif sendiri di mana kita bisa engage, dan semua itu datangnya dari karyawan ya.
dan bisa tetap kompak tadi. Gitu. Nah, kesulitannya kan populasinya banyak. So akhirnya yang kita lakukan adalah kita bikin aktivitas tuh kayak kita sebutnya tuh ada kampanyenya build your own club gitu. Jadi karyawan itu boleh bikin klub sendiri-sendiri di tiket. Klub sebelumnya ada ya, tapi klubnya klub offline. Berubah sekarang jadi klub online kan gitu ya. Nah, kalau klub online tuh mereka bisa ngumpul gitu ya. Jadi kalau ekspektasi kita ngasih training atau learning itu jumlah peserta yang hadir udah nggak relevan nih. Gitu ya. Jadi justru kita pengen orang tetap engage, biarin deh yang sesama punya kesamaan hobi ya mereka kumpul. Ya, bahkan kita ada klub drakor gitu. Yang ngumpul cerita tentang drakor 2-3 judul gitu. Atau top 10 drakor yang bagus gitu. Terus ada juga ternyata di tiket itu ada sekitar 40-an orang tuh seneng ngomongin Area 51. Mungkin yang belum tahu Area 51 itu terkait dengan alien tuh. Ada gitu. Saya join itu 15 menit pusing sendiri keluar gitu. So let's mereka itu ngumpul sendiri, engage sendiri, kompak sendiri gitu ya di tim itu, kenal satu sama lain karena ini beda-beda departemen kan. Kebayang nggak masih dari 450 jadi bahkan ada sekitar 300 karyawan tuh belum pernah tatap muka. Tiba-tiba udah work from home gitu sampai hari ini. Karyawan baru belum pernah ketemu tatap muka face to face ya, online semua gitu. Orang laptop aja kita rasa kantor ya Kang. Anak baru tuh laptop aja kita anterin ke rumahnya gitu. Di tiket tuh dianterin ke rumahnya. Kalau mau ambil ada di satu titik palingnya gitu. Nah, kayak gitu tuh approach kita. Jadi nah kalau untuk satu tim biar supaya engage di dalam timnya sendiri ya tadi kita serahkan ke para leadersnya Pak Mas Rahmat, Kang Rahmat gitu ya. Kita serahkan ke leadersnya untuk punya punya creativity sendiri ya, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh mereka untuk bisa engage dengan timnya. Ya, interaksinya tuh ya betul-betul tadi bisa ada game online sendiri gitu ya. Ya itu dilakukan oleh masing-masing tim. Meanwhile kita juga tentunya punya dari company tadi inisiatif-inisiatif kayak yang saya bilang tadi. Ada sharing session, ada build your own club tadi ya, kita nyebutnya playground gitu ya. Di mana tadi ada drakor club, financial, orang investasi. Anak tiket tuh banyak juga yang senang investasi, mereka ngumpul juga gitu. Ya, tapi kalau kaitan nama kerjaan ya ada sendiri-sendiri gitu ya. Termasuk mereward misalnya ya, kalau mereward mereka ada tim meeting sendiri ya, bagaimana mereward yang berhasil bikin sprint lebih bagus misalnya dan lain-lain, atau sprintnya jalan dengan baik ya, rewardingnya ya secara online dan di-celebrate gitu. Itu nggak dilupain walaupun udah online gitu. Jadi ya teknologi yang ada betul-betul dimanfaatkan. Itu aja. Oke, nuhun Kang Dudi, mudah-mudahan menjawab. Mudah-mudahan menjawab Kang Rahmat, kalau enggak bisa nge-DM nanti ngobrol lagi lebih lanjut. Ya, selanjutnya saya mengundang ada Kang Yudi nih. Kang Dudi teman dari Bio Farma juga. Kang Yudi, enggak langsung bertanya langsung sama Kang Dudinya nih. Silakan Kang Yudi. Ya, terima kasih Bu Evi. Assalamualaikum Kang Dudi. Waalaikumsalam Kang Yudi. Ya, terima kasih. Sharingnya luar biasa. Ya, kami di Bio Farma sedang membenahi sistem human capital Pak Kang Dudi. Enggak. Khususnya saya dapat amanah di area learning. Ya, saya ingin tahu seperti apa sistem, khususnya sistem pembelajaran di tiket.com. Halo? Yes, kedengeran Kang Yudi. Kedengeran Kang. Seperti, Kang, lanjut. Oke, sorry, di sini kurang bagus. Seperti apa sistem pengembangan di tiket.com yang kebanyakan 90% itu adalah milenial ya, Kang. Iya. Kemudian juga sekarang di era digital, seperti apa sih sistem pengembangannya agar karyawan itu punya kompetensi, agar fit in culture juga, intinya karyawan bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Ya. Kami di BUMN juga sekarang sudah mulai dengan metode 10%, 20%, 70%. Jadi ya. formal learning-nya 10%, 30%-nya social learning, dan 70%-nya adalah experiential learning. Ya. Nah, seperti apa sih penerapan di tiket.com yang sudah serba digital seperti itu, Kang? Nuhun, Kang. Ya, sami-sami. Justru saya harus ini dulu nih. Jangan gara-gara dilihat, oh namanya ada .com-nya tuh ya. Kesannya udah digital. Waktu saya join Kang Yudi di tiket.com, gajian itu masih dikerjainnya pakai Excel kan. Itu tahun 2019 Januari kan.
gajian sudah 7 tahun tuh masih pakai Excel, dikerjain 1 orang karyawan, supervisor payroll, yang bahkan ketika cuti melahirkan pun dia masih bayarin gaji anak teman-temannya. Ya, itu fakta gitu ya. Bahkan bertahap itu kita lakukan. Nah ini juga yang kita tuh kadang-kadang ngerasanya pengen langsung canggih gitu. Enggak. Transformasi yang kita lakukan pelan-pelan. Apa dulu nih yang kita bisa beresin? Dan kalau saya sarankan yang back to basic dulu. Kalau teman-teman di sini belum punya sistem misalnya gitu ya. Ya sistem kekaryawanannya dirapihin, sama yang paling urusan perut nih, gajian. Gajian dibikin sistemnya gitu. Jangan sampai karyawan tadi minta slip gaji aja bisa 3 minggu dulu. Karena dari Excel diekspor ke PDF, dikasih password, dikirim satu-satu kalau ada yang minta. Jadi bukan dikasih kalau minta. Nah sekarang udah pakai di handphone Mas Kang, udah di handphone sekarang, karyawan udah bisa lihat sendiri udah. Ya, termasuk juga dengan sistem learningnya. Sebetulnya tahun kemarin idealnya sih sebetulnya kami udah punya LMS Kang. Tapi balik lagi tadi untuk menyelamatkan perahu ini gitu ya. Akhirnya semua keinginan kita untuk punya mendigitalkan banyak hal itu kita alihkan ke kompensasi karyawan supaya bisa tetap jagain tiket bareng-bareng gitu ya. Tapi terus HR harus patah arang, harus nggak innovate. Justru saya luar biasa ngelihat teman-teman di tim learning saya yang hanya 2 orang kan, gitu ya, tim learning tiket ada 2 orang. Itu kita jadi punya podcast ya, kita punya learning map yang saya bisa share mungkin di sini sebentar. Learning mapnya kayaknya saya ada nih. Yang ini nggak bisa saya share, jadi nggak bisa saya bagikan. Saya bisa sharing di sini, tunjukin slide-nya. Ya, ini learning map-nya kami Kang. Jadi kita desainnya tetap nggak boleh, walaupun pandemik ya nggak boleh jadi berhenti. Ini learning map-nya kami di tiket Kang. Kita mulai perbaikan di 2019 itu dari onboarding. Onboardingnya tiket itu satu yang paling wajib adalah yang welcoming harus CEO. Kenapa? Karena kalau kita ngerasa bahwa karyawan itu adalah right people itu adalah aset, yang welcoming juga ya kita gitu. Jadi either saya, either CEO, either CFO itu, walaupun yang datang itu hanya 3 orang intern, kita yang intensif aja kita yang welcoming. Ya, so dari gerbang pertamanya kita udah bikin secara tepat gitu. Ya, so ini learning map-nya di kita gitu. Dan kita bikin Kang web base. Ini web base bener-bener anak saya yang di tim training yang bikin gitu ya. Kita ada namanya platform web base namanya Daisy, di mana semua informasi itu ada di sana. Ya, terus kita bangun tiket akademi, which is di halaman berikutnya. Ini tiket akademinya kita, ekosistemnya kayak gini nih, tiket akademinya tiket. Ya, ada School of Tech, School of Leadership, ya. School of Leadership itu yang jadi sponsornya saya sama CEO. School of Tech itu CTO-nya. School of Commercial itu chief komersialnya yang jadi dekannya lah, gitu ya. Sehingga responsibility-nya ada di semuanya. Nah, ini yang akhirnya kita sama gitu, kita approach kita sama Kang. IDP kita itu 70-20-10. So again, kita itu memanage manusia. Ya, mau di digital company, mau di farmasi, mau di banking, orang is orang gitu ya. Human is human. Ya. Dan nggak bisa dibedakan generasi juga. We need to treat them equally. Ya, that's the people things gitu. Ya, so ini kita bikin semuanya benar-benar di waktu yang sangat luar biasa. Ini cobaannya buat kita, dan ini kita juga punya program ya untuk self leadership. Self leadership ini yang sifatnya mandatori bagi semua karyawan. Kita tuh ada punya program yang mandatori di paling awal melalui proses assessment, terus seru-seruan bareng. Jadi setiap orang tuh tahu profilnya seperti apa. Dan ini open. Jadi kalau mau ngobrol sama Pak Dudi, ngobrol sama siapa di tiket, udah tahu profilnya kayak apa gitu. Ya, kita pakai, saya nggak berani nyebut brand Kang untuk yang mandatory program ini gitu ya. Kita pakai salah satu vendor di mana setiap orang itu di-assess, kemudian bisa ketahuan nih profilingnya seperti apa. Ini kayak MBTI, kayak gitulah, tapi pakainya coloring, biru, merah, kuning, hijau gitu ya. Seperti itu. Nah, saya orang kuning nih. Orang kuning itu kalau karyawan anak-anak di tim saya pada karaoke nggak bilang ke saya bisa baper. Nah, kayak gitu nih paling gampangnya. So jadi artinya apa? Artinya orang kuning itu harus diinfo.
Jadi satu sama lain tuh tahu dan semua orang tuh dapat karena ini mandatory program. Jadi komunikasinya bisa kejaga. Itu contoh aja sih, contoh kecil yang kita bangun di Tiket. Tapi balik lagi, bukan berarti digital company itu kita semuanya sudah serba digital, enggak. Tapi kita mencoba mendigitalkan sesimpel sesuai dengan budget yang kita punya. Kan kalau beli keluar mahal tuh pasti. LMS itu mahal kan, tahulah. Kang Yudi tahu sendiri, LMS itu mahal kalau yang benar gitu ya. Akhirnya kita bikin sendiri kan, bikin sendiri modulnya sendiri gitu ya. Let me check kalau bisa saya LMS-nya kita nih ada nggak di sini nih. LMS-nya kita lah. Sayangnya nggak ada nih. Kalau ada sih saya bisa sharing gitu. Ya. Sebentar. Semoga ada. Ya nggak ada Kang. Harus nyari dulu. Ya. Intinya gitulah Kang. Kita betul-betul kita bikin sendiri. Terima kasih banyak. Sangat menginspirasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Evi. Ya, sama-sama Kang Yudi. Mangga kalau misalnya mau digali lagi, nanti bisa Japrian dengan Kang Dudi untuk kolaborasi dengan tiket.com. Makasih Kang Dudi. Kemudian kita mengundang lagi nih dari Ibu Lilis Mulia. Ada di sini kah Bu Lilis Mulia? Silahkan. Ada Ibu. Terima kasih. Bu Lilis. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Ibu dan Pak Dudi. Saya tertarik dengan cara pengukuran performansi, Pak Dudi. Performansi, kemudian bagaimana kita memberikan reward gitu ya. Karena kalau di perusahaan kita di timur gitu ya, apalagi menilai itu kan kadang-kadang overrate gitu atau enggak pakai gitu. Misalnya orang ini sebenarnya enggak bagus-bagus amat gitu, tapi dinilai bagus gitu. Bagaimana cara Bapak menilai karyawan ini supaya kadang-kadang kan di akhir tuh ada harmonisasi atau ada apa gitu, jadi sama rata sama rasa gitu. Padahal kan itu yang membuat nanti akan merugikan perusahaan juga pada akhirnya. Ini itu Pak Dudi. Terima kasih. Kang Dudi masih di mute, Kang, punten. Iya, sorry. Oke, proses sih sebetulnya kan teori performance management ini kan kalau boleh dibilang pergeseran nama dan istilah kadang-kadang ya, Bu Lilis ya. Sekarang orang nyebutnya OKR gitu kan. Dulu orangnya nyebutnya KPI, dulu ada apa namanya balance scorecard, apapun itulah gitu. Itu pinter-pinternya konsultan. Itu pinter-pinternya konsultan. Tapi pada intinya tujuan semuanya adalah untuk bagaimana mengukur kinerja individu supaya apa yang dilakukan itu bisa ke tracking gitu ya, dan bisa di respect, bisa di reward kan gitu, atau bisa dikasih catatan, bisa dikasih feedback untuk improvement. So that the thing yang sebetulnya kan jadi kunci. Nah di kita sendiri rewardnya itu dari sisi performance gitu ya. Ada yang sifatnya insentif bagi teman-teman yang sifatnya direct untuk jualan tim komersial gitu ya. Dan ada yang memang di akhir tahun sifatnya. Sama lah dengan yang lain yang nanti mungkin pertanyaan Bu Lilis tadi kaitannya sama pemberian bonus dan sebagainya setelah performance review. Kita juga masih lakukan seperti itu. Dan ini adalah long life learning sih. Yang kita juga jangan ngerasa bahwa ini bisa instan. Ya, bahwa orang itu bisa langsung menilai fairness-nya itu instan itu perlu waktu gitu ya. Bahkan untuk membuka hasil review aja belum tentu semua orang siap ketika di review. So, tapi kita udah mulai Mbak, gitu ya. Jadi apa yang dilakukan di kami di tiket di tahun pertama itu memang close. Kita ada 360, kita ada performance review juga, gitu ya. Nah hasil 360 di tahun pertama ini karena takut belum terbiasa waktu itu hanya di share sama atasannya waktu one on one. That's it. Tahun ini tahun ketiga nih. Sekarang karyawan bisa lihat tanpa nama siapa yang ngasih komentar, peer-nya, atasnya. Kalau atasnya udah tahu kan satu kan, anak buahnya itu bisa lihat sendiri. Bahkan ratingnya bisa lihat sendiri, rating saya apa. Karena harus terbiasa kan gitu. Sehingga malu sendiri gitu ya. Kalau misalnya dia kalau dikasih nilainya C, dia akan nanya ke atasannya kenapa saya C kan gitu. Ternyata pas dilihat review dari temennya juga, temennya menilai banyak yang harus diimprove dan lain-lain. Nah, membiasakan ini kan perlu waktu. Ya, saya terus terang kalau boleh ditanya sekarang apakah memang itu udah siap? Belum.
tapi harus dipaksakan. Jadi kalau yang ini sistemnya akhirnya sistem yang maksa. Karena kalau enggak, orang akan baper-baperan terus atau orang akan ngerasa, apalagi di level bawah tuh masih lihat-lihatan, Mbak. Lu dapat bonus berapa gitu. Lu dapat bonus berapa gitu. Kayak gitu. Jadi prosesnya sih saya pikir yang penting mencoba setransparan mungkin gitu ya. Tapi tahapannya nggak ada yang serba instan. Bahkan saya harus paksa dulu karena saking orang tuh senangnya ngasih nilai di kanan, kalau nggak A+ itu A. Jadi saya harus paksa dengan force. Iya, saya paksa dengan jadi force bingung siapa yang bagus gitu kan. Yes. Jadi saya paksa dengan force distribution, Bu Lilis. Saya paksa. Sampai tahun ini saya masih lakukan itu. Karena masih ngelihat nggak standar antara satu leader dengan satu leaders yang lain. Ya. Dan dibiasakan, dan kalibrasinya itu di level langsung, kita bahkan bikin 3 layer untuk membuat ini jadi culture ya. Dibikin 3 layer, manager, VP level, dan C level. Jadi mereka bertanggung jawab, diadu satu sama lain, ngobrol. Karena yang itu kan, menurut gue sih itu biasa aja. Kenapa lu ngasih nilainya bagus? Dan itu bisa berubah nilainya di situ, di diskusi itu. Ya. Itu yang kami lakukan, Mbak. Belum sempurna, tapi ya kita udah kasih journey pengennya kayak apa, tahapannya sudah ada di mana. Ya sekarang tahapannya udah bisa. Senin besok kebetulan nih kami, Senin besok karyawan udah bisa lihat hasil mereka tuh. Peer-nya ngomong apa, atasannya ngomong apa, bisa lihat sendiri di sistemnya. Dibuka gitu ya? Buka, saya buka aja. Biar saya pengen dapat reaksinya. Paling ada yang marah, ya udah harus siap aja HR jadi tadi pemadam kebakaran. Oke, ya. Terima kasih Pak Dudi. Enggak. Terima kasih Bu Lilis dan Kang Dudi, ini menarik sekali ya. Tadi dari tiket.com itu profil dibuka sehingga menarik Kang. Jadi kita ketika kita mau berkolaborasi atau berkoordinasi dengan siapapun, kita udah paham dulu nih, dan itu mengurangi gap tadi ya Kang ya. Entah itu gap generasi, gap yang kita nggak pernah ketemu nih, yang tadi Kang Dudi bilang ada yang baru masuk, tahu-tahu udah WFH deh gitu, chemistry-nya belum dapat gitu, tapi karena profil dibuka, terus dari segi gaji juga ratingnya dibuka, kita bisa tahu kalau yang komplain bisa langsung komplain gitu ya, kenapa lu nilai gue kayak gini gitu kan, bagus banget Kang Dudi. Selanjutnya saya mengundang banyak banget nih Kang. Barusan dari Bu Lilis Mulia sudah, Pak Irwan. Silakan Pak Irwan, bisa langsung bertanya kepada Pak Dudi. Ya, baik, terima kasih Mbak. Maaf, ini saya lagi mau beras nih sama Mas Dudi. Ini Mas, kalau kemarin itu biasanya kita di HR kalau untuk memberikan performance kinerja. Nah, untuk mengetahui kalau pindah apakah karyawan tersebut itu sudah cukup di sana, cukup kelelahan. Karena biasa kan mereka sudah sekian tahun gitu, mereka sudah titik jenuh. Nah, itu berarti nggak bisa lagi performance-nya udah nggak bisa naik-naik. Nah, akhirnya kita harus pakai gimana caranya dan ke tempat mana nih yang bagus ini. Iya, gimana Pak? Oke. Kita sih belum sampai ke sana ya. Pak Irwan gitu ya, tetapi yang pasti yang kita sudah lakukan dari awal dan dijagain dari 2019 itu kita punya 2 jalur karir path, Pak. Jalur individual kontributor sama jalur people leader. Nah, jadi jadi bukan berarti orang yang sudah mentok di satu sisi bisa di sisi yang lain, Pak Irwan. Gitu ya. Mungkin dia bisa jadi individual kontributor gitu ya. Karena kan apalagi di tim teknologi saya Pak gitu ya, Bapak mungkin hafalah ciri-ciri orang IT, apalagi anak-anak sekarang lebih senang ngobrolnya sama laptopnya dibanding sama teman sebelahnya gitu kan gitu. Jadi pada saat kita promote jadi leaders malah jadi masa baru kan Pak. Akhirnya kita kasih jalurnya sekarang jalur individual kontributor sampai bahkan setingkat di bawah VP level gitu ya. Itu bisa jalur itu selama kebutuhannya memang memungkinkan dan orangnya jago atau ahli memang di situ gitu ya. Ada prinsipal, ada arsitek gitu ya. Nah, itu upaya sebetulnya Pak, tapi memang sejauh ini karena kami cukup diuntungkan bahwa tiket ini
lebih ramping gitu ya, lebih lincah gitu ya. 1.000 itu masih dihitungnya kecil sebetulnya, kalau yang unicorn itu kan rata-rata udah di atas 3.000 gitu ya, atau bahkan mungkin ada teman di Telkom di sini udah puluhan ribu gitu ya. Tentunya beda gitu ya. Tapi kami lebih diuntungkan, lebih ramping, sehingga kayak tahun lalu aja 1 dari 8 karyawan itu promote di tiket. Apa namanya, masih di level itu. Mungkin saya akan ngadepin situasi yang tadi Bapak tanyakan dalam 2-3 tahun ke depan gitu ya. Nah, tapi kalau bicara di tempat lama misalnya, untuk menjawab pertanyaan ini, ya ada sesi untuk karir aspirasi gitu. Memang itu masih diformalkan. Pada saat one-on-one itu, pada saat performance review, itu ada satu bagian yang nggak boleh dilewat tuh, karir aspiration. Dan itu di follow up ya. Seperti itu. Oh, oke. Jadi ada one-on-one itu jangan ngomongin hanya performance masa lalu dan ekspektasi masa depan, tapi ada satu ditambahkan satu lagi yang harus dibicarakan adalah karir aspiration. Makanya di tempat lama saya misalnya, saya punya senior HRBP itu orang sales. Karena ternyata dari diskusi karir aspirasi dia maunya ke HR. So akhirnya kita ketemu karena orangnya juga performance banget gitu, akhirnya dia dimasukkan ke HR. Bisa dipasin dan dicocok, karena dia orang komersial, dia HR pegang komersial, bisnisnya dia udah ngerti kan, lebih enak tuh, malah jadi perform. Ya, betul juga sih. Betul. Thank you Mas. Karena memang kami juga mengalami kondisi misalnya kayak di teknisi itu, ya sekarang tau lah teknisi sekarang kalau misalnya di seluler gitu ya, yang dulunya jagain maintenance BTS gitu, itu mereka sudah nggak dipakai lagi gitu. Mereka ya mau tidak mau perusahaan ya, apa kalau dia mau mendek ya balik ke sales gitu. Jadi oke, kita menarik, thank you infonya. Jadi ada yang namanya enlargement enrichment-nya Pak. Learn sama relearn-nya memang harus aktif tuh, harus dibangun. Ya. Oke, thank you Mas Rudi. Sama-sama Pak Irwan. Terima kasih Pak Irwan, semoga menjawab nih pertanyaan dari Bapak tadi. Kang Dudi, sambil menunggu pertanyaan berikutnya, tadi Kang Dudi kan lebih banyak menjelaskan mengenai gimana caranya the right employee ini bisa kita manage sehingga performance-nya bagus, kemudian juga perusahaan bisa mendapatkan benefit dari the right employee ini. Nah, satu yang ingin saya tanyakan tuh, gimana caranya kita bisa juga mengekstrak entah itu knowledge-nya atau skill-nya, sehingga in case key person ini sudah tidak bergabung dengan perusahaan kita, itu masih bisa kita duplikasi kepada karyawan yang lain. Nuhun Kang. Ada beberapa cara Teh Evi yang bisa kita lakukan. Pertama, mendokumentasikan, pasti ya itu ya. Mendokumentasikan. Jadi kayak saya waktu join itu di tiket, malah tim saya, karena kan ini mau yang di onboarding bapaknya gitu. Tim saya tuh nanya Teh Evi, Bapak mau ikut onboarding apa enggak? Nah itu pertanyaan itu aja udah, this is something wrong gitu kan. So itu langsung ngerasa bahwa wah ini sesuatu yang bisa saya rubah gitu ya, bisa diperbaiki nih gitu kan. Jadi karena memang ya cuman jadi ritual, proses onboarding jadi ritual, hiring jadi ritual tanpa ada dokumentasi. Ya. So semuanya akhirnya kita documented gitu. Sekarang kita bikin dokumentasinya. Ya, ada proses semuanya. Kadang-kadang yang dilupain itu, kalau di tim teknologi kita di tiket itu kan ada bikin coding tuh. Kalau orangnya pergi, karena coding itu kadang-kadang selera orang kan, ngoding itu, atau di farmasi itu bikin apa formula gitu ya. Kalau di farmasi itu bikin formula gitu ya. Iya. Kalau cuma nempel di orang bahaya tuh. Jadi harus didokumentasi. Satu ya, dokumentasinya penting. Kedua, dokumentasi itu kalau boleh lebih jelas gimana ya Kang? Bisa dalam bentuk policy, bisa dalam bentuk prosedur, bisa dalam bentuk pokoknya penjelasan tentang misalnya, oh ini sprint tentang ini prosesnya yang dilakukan, codingnya kayak gini, itu tuh ada tuh. Dan itu bisa digunakan untuk orang yang baru join untuk belajar. Nah kita lagi berproses ke sana nih, apalagi momentum tiket pandemi kan lumayan tuh rada turun tuh jualan walaupun sedih gitu ya. Tapi momentum ini justru kita gunakan sebagai sarana untuk ngerapihin proses ini. So kalau sekarang ditanya misalnya di HR proses rekrutmen sudah ada belum end to end-nya?
Udah. Dulu waktu kalau lagi ngebut ngejar halus hiring, boro-boro mikirin proses. Jadi saya hire orang rekrutmen yang baru tuh yang ngerekrut aja kerjanya. Pakai caranya dia, pakai cara lama dari tempat company yang lama, tapi bukan pakai cara tiket, kan seperti itu misalnya. Ya, jadi itu penting. Yang kedua tadi sharing teh, gitu ya. Sharing knowledge itu harus jadi budaya juga gitu ya, sama yang lain. Dan itu dirutinkan ya, within the team sama organisasi. Kalau sifatnya besar, kalau sifatnya untuk bisa jadi, karena apresiasi itu kan kayak bentuknya kan macam-macam, tidak hanya dalam bentuk finansial, termasuk yang kita lakukan adalah orang yang berhasil melakukan sesuatu berbagi di forum lebih besar gitu. Itu dia bangga sendiri loh, dia nunjukin gue bisa bikin ini gitu. Itu reward gede yang nggak bisa dikuantifikasi sama uang gitu. Entah apa namanya, contoh kita punya program hug ya buat karyawan. Itu akhir tahun lalu kita bikin program hug di mana nggak ada atasan di sana, semua karyawan bisa ngomongin apa aja di situ, bisa curhat, bisa curcol. Tapi itu sebenarnya HR lagi nyari masukan bikin program apa di tahun 2021 gitu ya. Hug itu hari usir galau gitu ya. Jadi mereka tuh ngomong di sana apa? Galau, hari usir galau. Tadinya hari untuk gibah, tapi anak-anak nggak setuju pakai judul itu. Dan ternyata acara ini berhasil. Dan di within tim HR sendiri, orang yang membuatnya tuh sharing. Dan dia tuh pride gitu ya, bahwa dengan sharing ini, program kerja di 2021-nya tim People Ticket itu banyak datang dari masukan karyawan. Nah kalau gitu tuh berarti bukan maunya HR. Tadi, semangat customer centric yang di presentasi saya tadi ada. Customer centric itu kalau HR kan customernya karyawan. Itu aja Teh Evi. Dua itu dulu deh. Dokumentasi sama sharing. Di mute. Saya mengundang lagi Kang Yudi ya. Bisa Kang Yudi? Halo Kang Yudi. Ya. Mangga ya. Langsung ya. Langsung ngegas nih Kang. Saya lagi dapat PR soalnya Kang Yudi. Mohon pencerahan. Ini kayaknya lanjut nih nanti ini ada sesi tambahan nih kayaknya nih. Iya kayaknya nanti ngobrol di kantor aja di sekalian. Kang Punten, kami sedang diberikan PR untuk membangun budaya. Nah, saya ingin mendapat insight dari proses pengembangan budaya di tiket.com, terutama bagaimana menurunkan dari value ke dalam aktivitas internalisasi budaya dan kemudian gerakan perusahaan itu ya, gerakan tiket.com raya dalam membangun budaya sesuai dengan nilai-nilainya, Kang Punten. Mohon share-nya, Kang. Atur nuhun, Bu Evi, Kang Dudi. Jadi kan tadi saya udah jelasin di awal tuh Kang Yudi ya, ada 3F ya. Bedrock-nya tiket, value-nya tiket itu fast, friendly, fleksibel. Nah, si 3F ini itu sudah embedded waktu saya join itu jadi kekuatan. Jadi yang terpenting itu justru kalau ngomongin di Indonesia ya, kalau kadang-kadang ngomongin culture atau value itu jadi satu teori yang jauh buat dijangkau ketika leaders nggak jadi role modelnya gitu ya, cuma nempel itu nempel di dinding doang. Nah, selesai itu. Jadi apa yang terjadi adalah kalau di tiket ketika saya join itu, saya mungkin orang yang sangat beruntung ketemu company di mana 3 value tadi yang awal itu hidup di para boardnya ya, role modelingnya ada yang 3F itu gitu ya. Dan saya rasain sendiri pada saat saya di interview ya. Itu kan fast, friendly, fleksibel. Saya proses interview di tiket itu cuma 3 hari, udah langsung offering. Itu fast-nya dapat ya. Friendly, aduh, itu interviewnya asik banget deh gitu. Kayak lagi ngobrol di warung kopi beneran gitu. Kerasa banget gitu koneksinya di sana. Gitu. Ketiga, fleksibel. Ya nggak ada, ya harus gini harus gitu. Pokoknya prosesnya, dan itu jadi malu sendiri kan. Akhirnya si CEO-nya bilang waktu itu, ini standar kita ya Pak Dudi, kalau hiring harus 3 hari. Kan langsung stres gitu. Gila nih. Nggak akan kejadian lagi gini, mungkin nggak ada lagi gitu kan. Tapi that's what happened at that day gitu ya. Nah, cuman ternyata dalam perjalanannya, saking sudah enaknya gitu, kan organisasi itu berubah terus, pace-nya juga berubah kan. Orang kadang-kadang mendewakan value, mendewakan culture, sehingga nggak ngelihat bahwa culture itu bisa dirubah. Value itu bisa dirubah, bisa. Culture kan tetap di situ, gitu. Tapi kita adjust dengan value baru yang akan mungkin muncul. Ya, culture itu kan apa yang hidup sehari-hari di dalam pergaulan kita di kantor kan sebenarnya.
tanpa apa yang dirasa sebetulnya kalau ngomongin culture. Dari value terus dirasain, nah itulah culture. Nah, kalau di tiket akhirnya kita ngelihat kok cuma jadi ini perusahaan kayaknya seru-seruan doang ya gitu. Satu sama lain deket, BOD bisa ngobrol sama siapa aja, kalendernya BOD bisa diblok siapa aja, bisa makan siang sama siapa aja gitu. Malah jadi aneh gitu. Tapi orang jadi asik doang tapi nggak perform, nggak jadi cuan. Kan di mana-mana juga kalau organisasi masih jadi duit lah gitu. So, BOD ngobrol, saya ngobrol sama semua BOD. Sekali lagi sponsornya harus dari atas loh. Sponsornya harus dari atas. Jadi BOD-nya bicara, kayaknya kita udah nggak bisa deh ngandelin si 3F ini. So akhirnya kita rubah tuh, Kang. Makanya kita rubah value-nya dari 3F jadi happy, hungry, agile, people oriented, performance driven, sama be yourself. Dimana sebenarnya 3F-nya tuh nyambung ke sana, cuman nambahin performance driven tuh. Kan harus perform. Nah balik lagi, itu launching 2020 Februari, Kang. Kita si new value. Udah komplit tuh programnya, program internalisasinya udah ada tuh. Kita pakai vendor gitu kan. Maret kan kejadian tuh. Akhirnya switching ke work from home. Kemudian switching semua programnya, kita bikin ngomongin soal lewat podcast misalnya. Kita ngomongin lewat event, tapi semua dikaitin sama value. Ya, sepanjang perjalanan ini maunya kemana sih? Ini maunya apa sih gitu. Ya. Terus kita bikin champion di tiap departemen untuk ngomongin itu. Hasilnya belum maksimal karena offline, susah. Karena online masih susah lah ini. Itu hasilnya. Tapi we try our best itu untuk bisa coba mentranslate ini. Udah mulai kompetensinya pakai value itu gitu kan. Untuk mengukur kompetensi yang diukur si happy tadi gitu kan. Rekrutmen yang diukur si happy tadi. Nyari hiring tuh harus orang yang punya value ini gitu ya. Semuanya tuh udah mulai dilakukan itu dan itu di-share secara masif gitu ya. Waktu hiring ya yang interview harus ngerti nih 5 ini harus ada loh ya. Kamu harus kasih pertanyaan yang sesuai dengan ini gitu. Ya, kayak gitu. Kompetensi metriknya juga kayak gitu. Podcast kita masing-masing BOD dibikinin podcast ngomongin satu value. Di akhir CEO yang bicara soal keseluruhan gitu. Makna dia apa? Ya, CEO lagi ngomong diwawancarain sama Metro TV gitu, ngomongnya happy. Jadi ini yang sesuatu yang, atau CEO lagi ngasih sambutan kita ada welcoming new employee itu semua BOD ada tuh di tiap 2 minggu. Dulu waktu offline makan siang bareng, kalau sekarang online. Nah si CEO ngomongnya happy. Jadi harus dari atas memang gitu. Di Indonesia masih kayak gitulah, saya yakin gitu. Masih mau contoh yang di atas gitu. Oke, berarti sebetulnya polanya sama ya. Mau di sama. atau di mana pun memang dari start from the top ya, Pak. Yes, sama. Okay. Yang paling efektif ya. Yang paling efektif. Gitu. Orang di kita masih kayak gitu kok, masih nyontoh gitu. Oke. Saya dapat poinnya. Hatur nuhun Kang Rudi, nuhun pisan. PFI hatur nuhun. Sudah menjawab. Terima kasih Pak Yudi, Kang Rudi hatur nuhun. Ini sebentar. Sambil menyapa nih ada Pak Ade Diki Isnandar, beliau dari Direktur Operasional dari PDAM Kota Depok. Pak Dik berkenan untuk hadir? Karena ada 2 Zoom katanya. Pak Dik? Oh, sepertinya masih ini. Kang Dudi, kita lanjut lagi ya Kang. Ini ada lagi yang ada yang mau ditanyain lagi nih Kang Dudi. Tadi kan Kang Dudi udah Noel nih bahwa ada nih gap-nya dan itu hampir terjadi di seluruh perusahaan ya, gap mengenai generasi. Kalau dari sisi HR sendiri, karena kan tadi dari tiket.com aja sekarang secara piramida itu masih lebih banyak generasi milenialnya ya Kang ya? Milenial, ya. Betul. 80%. Betul, dan mungkin karena demografi Indonesia hampir sama, hampir di semua perusahaan seperti itu. Tapi sudah mulai masuk nih yang namanya generasi Z ya Kang ya? Nah, betul. Sementara culture itu kan juga harus fit untuk semua employee. Dan seperti kita ketahui agak ini juga ya, susah juga untuk fit dengan generasi Z yang kita tahu secara culture itu
akan sangat berbeda dengan generasi-generasi di atasnya. Itu secara strategi HR-nya gimana, Kang, supaya tetap on track di perusahaan? Prinsip utamanya gitu ya, jangan membeda-bedakan berdasarkan generasi. Bahwa kita punya strategi, gitu ya, itu halo, ya, bahwa kita punya strategi, ya silakan. Tapi pada saat kita payung besarnya gitu ya, payung besarnya kalau when we managing people gitu ya, we must treat people equally, no matter what the generation are gitu ya. Jangan sampai nanti malah ini kok yang diperhatiin yang milenial mulu, yang generasi kolonial kayak saya kan jadi sirik anak-anak yang 5%. Jadi mereka malah jadi nggak produktif atau sebaliknya gitu. Tetapi kita bisa, kalau strateginya adalah we create environment di mana semua orang itu unik tadi, diversity-nya berasa dan dikasih ruang. Karena buat itu kan hasil sebenarnya balik lagi lah, manusia is human lah gitu. Manusia ya begitulah mau generasi apapun. Mereka seneng di like gitu ya, kayak generasi sekarang kan di like ya, saya follow Instagramnya di like aja seneng banget, di screenshot terus di post gitu ya, atau dia nanya dijawab terus di repost gitu kayak gitu. Ini simple kan sebenarnya TFI, tapi spesifik untuk itu sih harusnya kita mencoba bikin spesifik boleh, tapi ya tadi lebih ke pengayaan dari program yang kita bikin jadinya. Ya, jadi jangan message-nya ini untuk untuk mengakomodir satu generasi gitu. Tidak, tapi program ini dibikin karena kita melihat organisasi ini isinya beragam, so kita punya banyak program. Gitu. Ya, sesimpel misalnya olahraga dulu kita waktu zaman offline malah ada kompetisi panco gitu kan. Mungkin anak sekarang anaknya boro-boro pengen panco gitu ya. Senangnya main Mobile Legends, ya kita bikinin kompetisi itu. Gitu. Serunya kan waktu yang bikin yang kompetisi panco aja yang masuk final tuh memang senior kebetulan gitu, usia late 30 gitu ya. Karena yang lain mungkin anak sekarang ngeliatnya seru-seruannya doang tapi nggak mau ikutan main panco kayak gitu. Itu simple. Terus kita nggak hadirin tukang pijit ke kantor gitu, yang kayak gitu ini kan bisa accommodate semua orang suka dipijit kok gitu. Simple itulah gitu misalnya kalau kita bikin event tanpa harus di-announce bahwa ini ditargetkan untuk generasi tertentu. Enggak, tapi kita pikirin program-program yang sebenarnya peminatannya itu kan beragam. Makanya yang saya bilang tadi, yang membantu banyak bagi kami di Tiket adalah program Build Your Own Club, sama terakhir kita punya Hug program itu. Jadi kita bisa tahu gitu ya petanya itu seperti apa. Belum tentu bisa kita akomodir semua kok gitu. Tapi dengan melihat petanya yang kita dapat dari proses itu, kita bisa make better decision. Gitu. Ini kan soal strategic thinking buat make decision, tapi strategic thinking itu kan harus datang dari data. Data dari mana? Dari kalau kita orang HR, datanya harus data dari karyawan. Gitu. Jadi itu tetap big strateginya itu keluarnya tetap dari HR, tetapi untuk implementasi itu harus ngasih ruang, kita lebih ngasih ruang. Semua. Dan terutama oleh leader ya, kalau sekarang kan bagaimana meraih karyawan yang mulai masuk nih generasi Z yang secara ini agak sulit, waktu juga mereka mungkin lebih tidak komit, begitu ngeang udah langsung pergi gitu, kan saya udah selesai gitu. Nah, ya. Oke, ini juga anak-anak kita kan itu anak. Betul sekali Kang, seangkatan kita. Ini juga Kang ngerjain tugas langsung hilang gitu. Ya, ini saya mengundang karena ada juga nih teman-teman dari Inalum. Mungkin ada teman-teman dari Inalum, ada yang ingin disapa untuk Kang Dudi. Masih hadirkah teman-teman dari Inalum? Atau dari teman-teman dari PLN? Enggak mau di-chat. Ya, mungkin masih belum. Ini ada Teh Cahya. Teh Cahya ini owner bisnis nih. Teh Cahya? Oh masih belum. Oke. Ya, tadi Teh Cahya ini silakan. Langsung gabung lihat ada. Ya, silakan Teh Cahya untuk ngobrol langsung.
Ini adik kelas nggak tahu nih, kenal nggak nih? Kenal. Ya kan? Anak basket itu kenal. Iya. Sama-sama anak basket. Assalamualaikum. Salam. Kak Evi, Kang Budi. Sebenarnya banyak pertanyaan karena memang kita lagi rintis usaha baru. Sebetulnya umurnya mungkin lebih tua dari tiket.com ya, tapi karena memang kita masih owning sendiri, jadi masih gaya-gayanya gaya-gaya kekeluargaan gitu. Mungkin karena saya besar dari Wardah, jadi sebut ini ya, jadi sebut merek. Jadi ngelihat bagaimana sistem kekeluargaan sampai akhirnya profesionalisme. Nah sebenarnya itu sih yang lagi dijajaki dari yang asalnya family business tuh apa ya namanya, bukan profesional, apa sih namanya, pokoknya jadinya jadi meng-hire orang-orang profesional itu. Jadi saya ngalamin sih, jadi waktu yang pertama itu di 2000, pokoknya dari asalnya family akhirnya jadi semua profesional. Nah ini lagi ngalamin nih, asalnya semua family nih sekarang arahnya ke udah harus profesional yang kita hire, karena memang kalau enggak kita teteran untuk jadi akhirnya semuanya balik lagi ke owner ya gitu, kebijaksanaan apa-apa. Nah itu sih Kang tips-tipsnya merubah itu, karena nggak ada kepikiran bisa punya perusahaan gitu ya. Jadi kayak kaget aja gitu, organik ini gimana nih gitu. Emang yang paling perlu sih perlu cari orang HR sih. Kemarin kan kita yang ada aja. Gitu Kang. Bukan lagi coba approach saya kan? Boleh Kang. Itu Kang minta tips-tipsnya aja. Ya. Sebetulnya kan itu memang kan kalau bicara dari apa namanya entrepreneur itu ini memang kayak prosesnya kan gitu kan, akan seperti itu tuh, ngalamin tahapan seperti itu sampai di titik tertentu memang harus mulai. Nah kalau bicara di kasusnya, mungkin kalau teman-teman lihat yang di beberapa unicorn, foundernya udah mulai nggak ada, foundernya udah mulai turun, ada yang jadi menteri kan, gitu ya. Terus ada foundernya bahkan sebelum jadi menteri pun udah di komisioner gitu. Jadi memang tahapannya tuh kayak gitu tuh, udah bener tuh tahapannya, bahwa cuman ada orang yang ngambil staging. Kami di tiket itu stage-nya beda. Gitu. Kita stage-nya sampai tahun 2017 sebelum saya bergabung itu benar-benar yang mengendalikan perusahaan itu para founder. Tapi di 2017 sampai hari ini itu udah kombinasi. Nah itu yang beda nih, kayak kombinasi. Posisi-posisi yang masih bisa diambil perannya oleh founder, itu founder tetap di sana. Kedepannya seperti apa? Kelihatannya akan ikut dengan konsepnya yang perusahaan-perusahaan lain juga, karena nanti akan gitu, profesional yang akan menjalankan perusahaan. Nah, tipsnya udah pasti ya ngasih direction yang clear di depan mengenai your expectation. Apa sih ekspektasinya gitu dari owner, dan kasih room buat mereka untuk bisa, ini yang sering salah gitu, yang sering banyak kebablasan gitu, karena saya sebelumnya juga ada di salah satu perusahaan yang lokal gitu, brandnya brand internasional tapi sebenarnya yang ngelola lokal gitu, keluarga semua isinya gitu. Jadi jangan micromanage jadinya. Nah itu yang sering jadi ganggu itu ketika mulai micromanage saya. So please be careful with that, karena momen itu yang akan menentukan apa namanya, kayak jadi titik penting, mau cepat atau mau gitu-gitu aja tuh. Directionnya yang clear gitu ya, kayak annual plan-nya jelas segala macam, ya udah kasih ruang aja. Ya, jangan tiap 2 jam ditanyain gitu, atau tiap sebulan ditanyain, tiap minggu ditanyain. Harus ada agree, apa namanya, ada komitmen bareng gitu ya. Misalnya review setiap berapa bulan gitu dan seterusnya. Itu dulu kali ya mungkin sarannya, dan dinikmati aja prosesnya, memang itu tahapannya sih. Walaupun kadang-kadang owner tuh pengennya ikut campur. Gregetan gitu. Apalagi kalau timnya nggak begitu gimana-gimana. Terima kasih Kang. Ya. Oke.
Cahya mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi. Kalau kurang puas biasa japri saja sama Kang Dudi. Tadi Kang Dudi juga buat Bapak Ibu yang lain, Kang Dudi sudah share alamat email dan handphone. Jadi kalau memang berkenan untuk berdiskusi lebih lanjut bisa langsung kepada Kang Dudi. Oh ini Pak Dik-Dik sudah hadir. Beliau Direktur Operasional dari PDAM Kota Depok. Mangga Pak Dik-Dik. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Bu Evi. Koreksi sedikit, saya sebagai Direktur Umum. Oh iya, sorry, maaf. Ya. Assalamualaikum, Pak Dik-Dik, salam kenal. Waalaikumsalam. Ya, saya membawahi salah satunya Finance, IT, dan SDM ya. Ini bertanya atau cerita? Berbagi cerita. Mangga, bos. Kan juga boleh kan sambil sharing kan? Ya, sharing aja ya barangkali ya. Jadi punten nih, PDAM itu katanya sering diplesetkan perusahaan dulur anak mantu katanya gitu ya. Jadi apa namanya, memang ini tipikal perusahaan BUMD di daerah katanya gitu ya. Jadi sudah cukup lama berdiri, memang dia secara apa namanya model bisnisnya juga monopolis ya, karena memang diatur undang-undangnya begitu gitu ya. Nah memang kalau saya lihat salah satu faktor yang apa namanya cukup mendapat harus penataan itu adalah SDM ya. Memang SDM-nya unik ya kalau kita lihat dari apa namanya teorinya strategic performance itu kan perusahaan itu berawal pertamanya dari customer value, kemudian corporate value, kemudian shareholder value, stakeholder value, sampai ke social value gitu ya. Nah jadi kalau di stakeholder value itu memang si karyawan itu juga dia perlu atau memang berhak mendapatkan value dari eksistensi perusahaan. Di satu sisi dia juga adalah orang yang harus menciptakan value gitu ya. Jadi menciptakan dan menerima value gitu. Nah, memang balik lagi ini ke apa namanya perusahaan seperti itu. Nah, sekarang ini memang di Kemendagri itu kan kan kalau BUMN itu bosnya itu kan apa namanya Kementerian BUMN ya. Tapi kalau BUMD itu kan sebetulnya dia masih di Kemendagri ini apa namanya bosnya kira-kira yang ngaturnya gitu. Sebetulnya sudah banyak kebijakan, endorsement dan apa namanya arah yang diberikan oleh Kemendagri ya terkait dengan bagaimana mempositioningkan BUMN itu supaya lebih produktif, lebih kontributif gitu ya. Nah, di antaranya adalah perubahan menjadi perseroda, ya, menjadi perseroan terbatas. Kalau di level BUMN kan ada PT KAI Persero yang 100% gitu ya. Kalau di ini karena sifatnya PSO, Public Service Obligation, dia harus 100% bagusnya dimiliki oleh apa namanya BUMD. Dan memang dalam transformasi ini Kang, menciptakan SDM yang siap secara korporasi gitu ya. Dari yang dulu yang sifatnya seperti menjadi bagian, kira-kira kalau BUMD lama itu bentalnya kayak BLUD lah, kayak badan layanan gitu kan, mau untung mau enggak, kemudian gaji pegawai juga kayak pegawai negeri gitu kan, karir juga lebih pada urut kacang dan seterusnya. Nah ini memang menjadi masalah gitu kan ketika kita mentransformasi supaya mereka siap gitu ya untuk menjadi apa namanya karyawan atau pegawai korporasi gitu ya. Kata Kemendagri begini kira-kira, kalau perusahaan daerah itu sebetulnya didorongnya itu bukan menjadi perumda, tetapi menjadi perseroda. Karena memang kaidah-kaidah dalam pengelolaan korporat itu lebih masuk ke perseroda, ya dia ada undang-undang PT-nya gitu ya. Kalau mau jadi sifatnya layanan umum itu dia sifatnya ya, layanan umum ya BLUD aja gitu. Nah balik lagi ke masalah SDM Kang. Nah ini menciptakan mentransformasinya itu gitu. Mungkin ada teori atau ada titik tekan apa sih sebetulnya? Karena memang kebanyakan di PDAM itu generasinya generasi X gitu ya. Dan tipikal karyawan juga tipe karyawan X gitu. Jadi kalau dia di reward baru bekerja, kalau di punish
dia baru bekerja gitu, tapi pas baliknya ya enggak, kira-kira gitu ya. Nah memang saya lihat itu ada gap juga tuh antara orang yang generasi X dengan generasi milenial sekarang. Generasi milenial sekarang udah berpikir bahwa menjual air itu ya harus memakai digital gitu. Ya karena menjual cabai dan kol juga sekarang udah pakai digital gitu kan, kira-kira seperti itu. Jadi jangan hanya menjual mobil dan barang-barang elektronik atau yang sifatnya hype gitu kan. Sekarang menjual barang yang di industri hulu pun sekarang udah digital gitu kan. Nah, memang ini terjadi gap akhirnya gitu antara orang milenial yang masuk gitu ya, yang menjual air itu harus dengan digital, bahwa si si konsumen itu harus dikasih aplikasi, dia bisa daftar online, bayar online, mencatat status pemakaian airnya online gitu kan. Sementara yang di generasi X-nya itu masih model-model lamanya. Nah ini saya mau mentransformasi ini gitu kan, kira-kira 60%-nya generasi X gitu kan gitu ya. Yang generasi milenialnya 10%, tapi ini saya lihat tuh justru malah lebih potensial gitu kan untuk melakukan perubahan atau kultur di perusahaan gitu. Nah kira-kira mungkin dari pengalaman Kang Dudi dengan perusahaan lain atau di mana ada nggak kira-kira kiat dalam melakukan transformasi SDM ini gitu. Tadi mungkin gambarnya sudah saya jelaskan. Mungkin itu Bu Evi. Ya. Oke. Terima kasih. Kang Dudi mohon. Ya. Jadi sebetulnya itu apalagi ya saya paham lah Kang Dudi pasti merasakan sendiri gimana karena kalau bicara soal pemerintahan gitu ya pasti ada aturan main yang tidak se-fleksibel industri lah gitu secara khusus. Tadi kalau bicara di tempatnya Kang Dudi kan berarti PDAM itu di bawah kementerian gitu ya, Mendagri gitu. Pasti ada aturan main yang kadang-kadang jadi koordinasi. Saat ini aja kami Pak gitu lagi ada rencana program cross internship dengan Kemenpar gitu ya, karena Pak Sandiaga sendiri yang minta langsung. Coba deh kita tonton bareng nih biar ada orang-orang di Kemenpar itu lebih bisa ngebuka mata gitu kan. Malah bingung sendiri sekarang apaan nih gitu, harus cross internnya gitu kan, karena ternyata banyak banget gitu ya yang jadi harus dipertimbangkan gitu ya memang ketika berhubungan dengan lembaga yang memang ada aturan main tersendiri gitu ya. Tapi kalau barangkali berdasarkan pengalaman selama ini ketika mentransformasi itu yang dilakukan itu biasanya itu kalau saya dulu ada satu tempat Pak, kebetulan tim saya itu masih 32 waktu itu, tapi tim saya itu 47, 48 gitu ya, 50 gitu saat itu, dan saya kebetulan ini anak kecil suruh ngelit gitu saat itu. Jadi akhirnya di antara populasi itu saya cari yang champion-championnya Pak, saya saring lagi. Kalau ini ya saya saring lagi karena kan nggak semuanya bisa diajak lari ya, nggak semuanya bisa kita lihat kayak tadi Bapak juga udah sampaikan berapa persen gitu ya. Nggak semuanya pasti gitu, tapi kita masih perlu, pasti kita masih butuh, dan mungkin kalau mau dirilis juga ada aturan main yang nggak begitu aja bisa dilakukan kalau di sana gitu ya. Jadi saran saya ya memang harus ada championnya gitu ya, dipilih championnya di antara semua itu dan mulai diacak. Kalau menurut saya kalau diacak kan Bapak boleh itu ngacak tim gitu ya, ada kombinasi generasi baru generasi champion dengan komposisi si champion yang datang dari generasi baru maupun generasi X itu tadi dengan jumlah yang deadwood-nya gitu ya, yang ini sehingga transformasi energinya itu bisa lebih cepat. Kalau sekarang satu tim satu yang jago, 4 yang gangguin, 4 yang toksik, kan yang satu bisa kalah Pak. Itu. Nah itu mesti dicoba barangkali, ini salah satu yang pernah coba dilakukan gitu. So akhirnya semua bisa diajak bareng-bareng tuh ketika jalan gitu ya. Memang tetap akan ada Pak yang harus dipecut dulu, harus dapat reward dulu, akan ada aja gitu. Jangankan di tempat Bapak, kami juga masih ada Pak yang begitu gitu. Ada juga lah. Selalu harus ngelihat dulu berapa dulu gitu ya. Apa buat saya dulu dibanding ngomongin soal inovasi gitu. Itu mungkin nggak bisa ngasih banyak Pak itu karena ya paham, sangat memahami kondisi teman-teman lah gitu. Ya, makasih Kang Dudi.
Ya. Tapi udah mau zuhur nih. Betul. Kang Dudi, terima kasih banyak. Nampaknya barusan diskusi dengan Pak Dik-Dik merupakan jadi diskusi terakhir, Kang Dudi. Kemudian saya boleh mengambil sedikit kesimpulan dari webinar hari ini bahwa the right employee itu adalah aset. Dan itu yang harus kita manage supaya the right employee ini mampu untuk menunjang kinerja perusahaan. Teknologi itu hanyalah sebuah tools, tapi human experience itu yang paling berdampak atas teknologi tersebut. Seperti itu, kita kembalikan kepada Kang Dodo. Silakan Kang Dodo, terima kasih. Baik, terima kasih Kang Dudi dan TFI ya. Sangat luar biasa, saya tadi sangat menikmati. Harusnya ada jadwal vaksinasi, saya tapi melihat Kang Dudi tadi sangat luar biasa menyampaikan sharing pengalaman ya terutama dan juga pandangan-pandangannya kepada kita semua, khususnya para peserta yang juga mungkin di bidangnya ya, sehingga insya Allah mendapatkan banyak manfaat, pencerahan ya tadi, banyak inspirasi, dan tentunya ini bisa diterapkan dimanapun ya, termasuk di perguruan tinggi juga ya Kang Dudi ya. Mudah-mudahan nanti ya dengan perkembangan digital, meskipun tadi tidak harus sepenuhnya gitu digital, ya kita akan coba juga menerapkan teknologi dan juga ya kehebatan dari sistem ini ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih khususnya Kang Dudi ini yang sudah bersedia dan berkenan untuk bisa mengisi ya, dan kepada tadi peserta tamu undangan ya yang tadi sudah disampaikan oleh TFI dan juga TFI yang sudah membawakan acara ini dengan luar biasa juga, karena bidangnya ya kalau TFI apoteker tapi nyambung dengan HR gitu. Kalau saya tadi nyari-nyari apa saja ini banyak hal baru dan ya, alhamdulillah ya asik sekali jadinya. Alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran untuk Kang Dudi dan TFI dan juga Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga Kang Nasrul nih selaku IT yang sudah, ini sebenarnya nyambung juga dengan Kang Nasrul nih, IT ya digital. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih banyak ya menghadirkan, dan mungkin tadi dari Pak Dik juga ada sharing-sharing juga ya di tempatnya, dan ini memang tujuan dari Entalpi. Dan saya ingat sekali apa ya pesan dari Bapak Mas Rahman Rustan ya, Direktur Operasional Bio Farma, bahwa sekarang itu sudah bukan apa ya zamannya bersaing gitu ya, berkompetisi yang menyebabkan justru kita ini lemah gitu ya. Justru kita itu harus kuat dan bisa bersaing dengan dunia luar gitu. Nah, mudah-mudahan dengan sharing-sharing ini yang menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi mungkin Kang Dudi, ini Entalpi itu filosofinya kan energi potensial ya, Kang Nasrul ya. Energi potensial, dan energi itu kekal, mungkinnya artinya sama seperti kebaikan ya. Kebaikan yang diberikan oleh Kang Dudi juga nanti bisa menjadi kebaikan lagi, khususnya ke Kang Dudi dan kita semua. Amin. Mungkin itu saja. Sebelum ditutup, mungkin Pak Nasrul bisa ini foto-foto dulu ya. Oh ya, seperti biasa di akhir kita foto dulu ya untuk dokumentasi. Mangga mungkin Bapak Ibu dibuka dulu ya ini kameranya supaya bisa. Kang Rudi itu teman saya kelihatan jelas. Salam kenal Kang Rudi ya. Ya siap, nggak apa-apa lah yang ini aja ya. Yang ada ini udah bisa satu kali kok ini. Mangga yang mau yang bisa dibuka videonya silakan nih. Kang Dodo, Kang Adang nggak diajak Kang Adang?
Oh, udah di ini. Ya, Nanti disampaikan Kang Dik. 1, 2, 3. Oke, saya kirim. Kang Rudi. Suka gayanya. Paling heboh, paling heboh. Lagi ahli tuh Kang Rudi, lagi Kang. Lagi Kang Arul. Udah, Kang Arul. Lagi boleh sekali lagi ya. Siap, 1, 2, 3. Oke, saya coba share hasilnya. Terima kasih. Atur nuhun Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah. Mohon. Atur nuhun. Abdi izin live. Iya. Nuhun, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun sadayana. Terima kasih. Kang Rudi hatur nuhun. Ya, saya pamit ya, Kang Dodo, Teh Evi, Kang Arul, Sampai pamit. jumpa. Terima kasih. Nuhun.